Semua ini gaya jualan. Oke? Biasanya cara jualan ini dipakai kalau saya dipakai ke orang yang tidak dikenal. Jadi kalau saya nggak kenal, ya udah saya jualan aja. Ngerti ya? Presentasi jualan. LOP kemarin jualan. Semakin banyak orang, semakin keluar proses. Nah sekarang kita mau mengenal satu kubu lagi namanya prospek. Nah ini ada flow-nya nih. Prospek sampai orang bisa closing. Sampai sini oke ya? Ada step-nya nih. Gayanya adalah gaya jualan. Ujungnya nggak usah gosok prospek. Nah, sampai gaya jualan. Nah jadi kalian benar. Cara jualan salah nggak? Nggak salah. Ada nggak yang sukses di bisnis ini pakai cara jualan? Iya. Tapi kalian harus ngerti, kalau kalian pilih cara jualan, dua yang kalian harus pakai. Kurang malu harus putus, mental harus baca. Lu nggak bisa, kalian teman-teman nggak bisa pilih cara jualan, tapi kurang malu nggak putus. Ngerti ya? Nggak bisa, nggak ada. Kalian, maaf ya, saya jual somai, mau nawarin, malu. Nggak bisa, ngerti ya? Terus ditolak sekali dua kali, udah payah nih, nggak bisa. Kalau kalian pilih cara jualan, dua syarat ini harus kuat. Nah ini saya ada cara yang lain, namanya prospek. Prospek bukan jualan. Nah, nggak usah diomelin. Yang punya kan juga belum nyailen kok. Ya udah, gak apa-apa, santai aja. Udah oke? Jadi ini saya di tengah, ini adalah gaya jualan. Jualan kayak gitu. Live TikTok, jualan. Live Facebook, jualan. Share testimoni, jualan. Prospek pakai gaya presentasi, pakai buku merah, pakai brosur, itu jualan. Jualan adalah jelasin manfaat, kelebihan, betul ya? Jual ikan, ikannya segar, ikannya murah, itu gaya jualan. Jualan gak ada yang pasti bisa closing, karena jualan itu selalu konsepnya adalah semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak orang yang tahu, kemungkinan orang beli tinggi. Gak usah ngeluh, gak ada orang jualan ketemu 10 laku 10, gak ada. Berarti ya teman-teman ya, gak ada. Nah ada satu kubu lagi namanya prospek. Beda tuh, jualan sama prospek itu dua kata kerja yang paling beda. Nah, yang kita mau belajar hari ini adalah prospek. Ada speknya, kalau nggak bisa. Nomor 1. Saya kasih tahu tulisan saya jelek, jadi seakan-akan kalian bisa baca aja. Kalian dengerin kata saya. Prospek. Ingat, orang-orang hebat tulisannya selalu jelek. Nomor 1 adalah menguasai percakapan. Nomor 1 dalam prospek, boleh diulang, apa itu menguasai percakapan? Nomor 1, ngobrol dulu. Sampai sini oke? Dipakai prospek rata-rata dipakai buat orang yang dikenal. Orang dikenal rata-rata nggak di prospek, jualan aja. Ngerti ya? Karena orang yang dikenal adalah sejatinya orang yang paling susah percaya sama Anda. Istri Anda, wah dia tahu lah kelakuan kalian, kira-kira gitu loh. Adik kalian, abang kalian, tetangga kalian. Pokoknya yang kenal itu rata-rata kita pakai prospek. Rata-rata orang yang nggak kenal kita pakai gaya. Oke, jualan itu tidak ada di manapun, sampai nabi pun kita nggak bisa jualan ke 10 orang dapat 10 orang, nggak ada. Nabi Isa 12 aja muridnya. Nabi Muhammad keluarga ini banyak masuk Islam. Berarti ya teman-teman ya, nggak ada dalam konsep jualan kita 10 dapat 10, nggak pernah ada. Sehebat-hebat Anda nggak ada. Ini ya teman-teman ya. Sekarang prospek. Nomor 1 adalah menguasai percakapan. Kakak siapa namanya? Gue pulang ya, saya pakai mic. Kakak siapa? Wah, ada mic kedua.
Dengerin nih. Tes. Jangan tegang mukanya. Nanti Pak belum ditanya. Nana. Nanti Pak. Usia 44. sudah nikah belum? Sudah. Anak ada berapa? 5. Kucing kak? Anak pertama paling tua usia berapa? 16 tahun Pak. 16 tahun. Cowok cewek? Cewek. Udah pacaran? Belum. Belum ya? Apa yang dia suka tuh anak pertama? Dia suka apa nih Pak? Sekarang? Hobi Berenang. renang? Apalagi? Dia suka jalan-jalan. Makanan kesukaan dia apa? Makan sekarang Pak. Pizza. Ayam. Stop. Ini namanya ngobrol, tapi saya menguasai percakapan. Kenapa? Apa? Belum, saya belum tahu. Nggak kenapa, tadi saya ngobrol, tapi dihitung saya menguasai percakapan. Moderator. Betul, karena saya yang nanya. Paham ya? Kalau saya nanya, bertanya adalah yang punya kuasa. Itu teman-teman harus hafal di dalam kepala kalian. Siapa yang bertanya, dia adalah yang punya kuasa. Paham ya? Kalau saya PNS, kita golongan PNS semua. Saya adalah Bobi, anaknya Jokowi. Kira-kira waktu kita ngobrol semua, siapa yang tukang nanya? Bobi atau kalian bawahan? Bobi, siapa yang nentuin topik? Bobi, siapa yang nentuin nanti makan apa? Bobi. Gak mungkin kalian di bawah bisa ambil kuasa di atas. Bercanda gak mungkin berani yang main di atas. Ngerti ya? Itu yang terjadi di dunia kita. Kenapa kalian susah prospek? Karena kalian tidak sadar selama ini 20 tahun kalian jadi karyawan, 20 tahun kalian kerja sama orang, kalian gak sadar bahwa kalian udah gak pernah mengontrol semua topik dalam hidup. Kalian yang dikontrol, kalian yang ditanya sama orang. Jadi waktu kalian prospek, kalian yang ditanya. Subakasi bisa buat apa? Yo. Subakasi bisa buat apa? Regenerasi sel. Apalagi? Melancarkan sirkulasi. Kalau jantung bisa nggak? Bisa. Kalau stroke? Bisa. Kalau institusi bisa buat apa? Anti semua. Kalau autoimun bisa nggak? Bisa. Sumber hasil sukus ini dari mana? Harganya berapa? 1,8 1 box. Makanya lu nggak bisa closing. Oh, kenapa nggak bisa closing? Ayo, kenapa? Karena kadangnya balik. Jangan ketawa kalian semua kayak gitu. Makanya nggak ada di sini yang bisa 100 paket, 200 paket, nggak ada. Itu kalian harus sadar apa yang salah. Ini yang saya datang mau kasih tahu apa yang kalian salah. Lu mau belajar sama siapapun selama ilmu ini lu nggak tahu, sampai mati lu nggak bisa closing. Lu closing 1-2 paket susah, di luar sana orang lagi closing 20-30 paket. Doain ya kak, mudah-mudahan saya tertular. Nggak akan tertular lu kayak gitu. Lu nggak belajar, nggak akan tertular. Iya, ini bukan demam, ini bukan COVID. Kenapa nggak bisa closing? Karena dia yang ngontrol percakapan ini, ngerti ya? Dia yang nanya ke kita. Dalam hal kakak, saya yang nanya, Suba apa? Utsu apa? Mana bisa closing, sekarang balik. Kakak tanya saya, Subarasi bisa buat apa? Kakak nanya. Subarasi bisa buat apa? Sebelum saya jawab kak, saya boleh nggak saya tahu kakak ada sakit apa? Saya ada ini sering migrain. Migren. Udah berapa lama kakak migren? Ya SMA. Sejak SMA, jadi hampir 20 tahun lebih. Kakak ada ke dokter nggak mau rumah sakit? Gak pernah, paling kalau misalnya saya kepala, saya pakai ini aja minum ini aja buat anti nyeri. Anti nyeri. Jadi minum anti nyeri juga belasan tahun. Iya. Kakak tahu nggak habis minum? Udah stop dulu, nanti saya lanjutin. Lihat bedanya. Iya. Apa bedanya? Apa bedanya? Bapak tanya kembali. Ya saya mau tanya ke sana, jangan dulu. Apa bedanya? Pelaku bisnis menguasai pelaku. Ingat nomor 1 tadi nih, menguasai percakapan. Siapa yang nanya, dia adalah selalu memberi kuasa. Waktu saya tanya Anda, otak kalian terus jadi bodoh, karena otak kalian cuma bisa mikir jawaban dari pertanyaan saya.
Ngerti ya? Ngerti ya? Nama, usia, udah nikah belum? Berapa anak? Gak ada yang dua apa yang normal kayak sana nih? Nggak, tapi lihat stop. Teman-teman lihat ya, waktu saya nanya, otaknya cuma bisa berpikir jawaban dari yang saya tanya, nama, usia, nggak bisa berpikir yang lain. Tapi waktu kalian selama ini yang lagi cerita banyak tuh, sudah bisa begini, gitu. Lawan kalian bukan lagi dengerin, otaknya lagi kemana-mana. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti? Sama kayak orang jualan, sales datang ke kalian, kalian udah pasti nggak mau dengerin. Betul nggak sih? Nah itu namanya jualan. Kita harus pindah ke arah prospek, gitu ya, dalam inti. Lanjut. Jadi nomor satu dalam prospek yaitu Menguasai pembicaraan. menguasai percakapan dengan salah satunya yaitu nanya. Boleh ngobrol, tapi lu yang nanya. Kalian selama ini maaf, orang yang, nih saya kasih tau, mantan karyawan, PNS, semua golongan menengah ke bawah, nggak akan bisa ngobrol sama orang, dia yang nanya. Ngobrol 2 menit udah bingung, nanya apa lagi ya. Kenapa? Karena kalian 20 tahun, 30 tahun hidup dikontrol sama orang. Kalian yang ditanya-tanya, kalian yang jadi bahan untuk topik pembicaraan bahkan. Itu yang jadi masalah di bisnis ini. Kalian harus kuasain. Kenapa harus kuasain, Pak? Karena Anda nggak akan setelah ngobrol sama saya, Anda akan bayar saya 21 juta setor. Ngerti ya? Gimana ceritanya kalau kalian yang kendaliin saya, lalu kalian juga yang kendali kasih duit? Tidak mungkin terjadi. Saya ulang ya, subakasi bisa buat apa? Jawaban yang tadi aja. Subakasi bisa buat apa? Oke. Untuk regenerasi sel, Tusuk-tusuk? untuk anti tumor, Kalau stroke bisa nggak? subahasi ya, untuk stroke. Ya, saya nanya. Kalau buat stroke, Subahasi dia bisa. bisa, Diabetes? bisa. Ya, saya ngontrol dia kan. Apa nanti setelah dia bilang semua bisa? Obat dewa ini bukannya. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi konsep prospek tidak bisa terjadi kalau kalian yang dikendali. Sedangkan konsep pedagang, kalau ditanya malah senang. Ngerti ya? Ini kosong. Anda ingat nggak kalau kita di pasar dagang ikan, ada yang nanya ikan kita, pedagangnya senang. Itu yang terjadi beda. Prospek sama jualan itu benar-benar dua lautan yang berbeda. Ngerti ya teman-teman ya? Ya. Kalian kalau orang jualan ditanya langsung senang. Oh mantap kak, sudah ngasih, gak usah diabetes. Cacingan bisa juga nggak? Polik bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ambeien bisa juga. Ngerti ya teman-teman ya? Dan saya yakin kalian apa yang saya ngomong ini based on data. Kalian pernah juga ditanya, kalian jawab saya nggak mungkin ya nggak begitu. Pasti pas ya. Lanjut ya. Jadi konsep pertama, saya ngobrol aja, tapi harus saya yang mengendalikan percakapan atau menguasainya. Bagaimana menguasainya? Dengan kalian yang nanya. Ngobrol apa aja boleh. Mau ngomongin tetangga boleh, tapi kalian yang bikin topik itu. Sampai sini jelas? Ada yang bingung? Jelas? Oke. Masuk ke nomor 2. Tes. Ini adalah rambu kedua. Jadi kalau kalian sudah bisa menguasai percakapan 10 menit sampai 15 menit kalian sudah bisa ngobrol, tapi kalian tentuin topiknya, kalian yang nanya dia cuma jawab, kalian sudah bisa lanjut langsung ke step kedua. Namanya tes. Namanya apa? Lihat dulu mukanya. Langsung kalau lihat mukanya langsung hilang-hilang. Oke. Udah, nggak apa-apa. Mengganggu sudah. Ada lah. Oke. Contoh ya. Pinjam nggak? Contoh, oke? Saya temannya ibu-ibu, siapa namanya?
Hernawan. Hernawati, panggilannya Herna ya, tapi karena teman dekat saya panggilnya Wati aja. Anggap saya nggak ikut teman dekat. Oke? Nyampe pertama kali ke Medan, ngobrol, makan apa di sini enaknya, apapun udah lancar. Nomor 1 udah lulus, maka kita akan masuk langsung nomor apa tadi nomor 2? Wati, gue ngeliat ini saya pakai bahasa Jakarta seakan-akan temen. Contoh aja, Wat, gue lihat dia muka lu bahasa apa? Iya, Bu. Kan ini gak kenal memang, Bu, bukan kenal. Tanggapannya saya sama benar ini. Saya ngeliat muka lo waktu langsung gitu. Ada sakit apa? Gak ada orang bilang kayak gitu. Ini bukan contoh buat training, ini contoh beneran aja. Tapi pintar lah ibu ini. Gak jawab aja. Bukan buat di trainingin, mau menguasai kecakapannya. Nah, kenapa saya bilang masuk kedua, teman-teman? Ingat. Enggak, saya jelasin dulu ya. Teman-teman, kita nggak bisa ceritain produk kesehatan. Itu orangnya nggak sakit. Ngerti? Lo nggak bisa ceritain sehat betapa lo sehat. Itu orang yang tidak sakit. Dia nggak akan dengerin. Paham sampai sini? Ngerti ya? Jadi saya nggak pernah mau jelasin sunnah usul kalau dia nggak ada kebutuhan sunnah usul. Ngerti ya sampai saat ini ya? Jangan buang waktu. Ingat, orang Indonesia nggak ada yang peduli sama kesehatan. Ingat kata saya. Kita hanya peduli kesehatan ketika sakit. Kalau nggak sakit, bodoh amat. Nah, maka saya, karena saya orang prospek bukan sales, saya nggak akan mau tawarin sembarangan produk ini manfaatnya buat apa, apalagi saya nggak tahu dia sakit atau enggak. Ngerti maksudnya? Maka saya harus tes. Karena saya juga nggak mau bawa waktu ngobrol alam hidup terus. Makanya, nah di Indonesia berdasarkan pengalaman saya, itu hal yang biasa ketemu, Bu, ibu kelihatan mukanya kurang sehat, ibu kelihatannya lemes banget. Akhirnya ada sakit apa? Atau bapak sakit apa sih kok di rumah sakit? Itu hal yang biasa di Indonesia. Kalau kalian bule, orang Eropa nggak biasa digituin. Kita orang Indonesia biasa lihat kok muka seger banget. Ini hari ini cantik banget. Oh hari ini mukanya nanti ya. Nah makanya ini masuk nomor 2. Saya harus tes. Oke? Nah, wah lu ada sakit apa? Kok gue udah muka lu kayaknya nggak seger. Oke, titik dulu. Kalau dia bilang iya, kalau dia bilang iya, dia gigit namanya. Jadi kalau kita tes, dia bilang iya, gua ini, gua itu, namanya dia mengiyakan, dia gigit umpannya, kan ngetes. Dia gigit umpannya, kita akan gali. Tadi kayak kakak ini saya tanya, udah berapa lama? Kayak kakak, tadi apa? Mah, udah berapa lama kak? Dari mulai gadis. Sekarang masih gadis. Jadi udah anggap 10 tahun, 20 tahun udah ada mah. Apa aja yang kakak rasain? Ini contoh aja, ngomong asal aja. Makan jadi susah. Minum kopi, sambal bisa. Gak bisa. Terus kalau kakak tuh main rumah di radang. Terus malam-malam juga kadang naik asam lambung, sesak nafas. Terus kakak kalau dokter kak nggak kuat. Sekali ke dokter habisin berapa? Pakai BPJS. Tapi kan tetap keluarin duit kan.
mau kosnya lah, mau apanya lah. Berapa kakak pulang sebulan? Memang anak saya di sini. Di sana dia tidak mau. 500.000 sebulan. 10 tahun loh. Ya dong, kan? Udah 10 tahun. Oke, titik dulu. Teman-teman, Anda semakin gali, semakin dalam, semakin bagus. Berarti ya, semakin informasi yang kita perluin, semakin kita tahu. Berapa lama sama itu? Contoh ke dokter sebulan 500.000. Kalau dia udah bilang sebulan habisin duit 500.000, lalu pakai BPJS, otomatis saya menghilangkan safir dan diamond. Sampai sini jelas nggak? Kenapa saya hilangin? Oh, kenapa? Oh, pakai BPJS, 1 bulan dia berani keluarin 500.000. Dan mungkin saya datang diamond safir 21 juta. Jadi saya udah hilangin safir, saya udah jadi peluang saya tinggal 1 box 1,8 juta atau 2 box 3,6 juta. Tergantung galian nanti selanjutnya. Sampai sini jelas ya? Kalau kalian yang jualan ruby 3,6, safir 10.800.000, diamond 21.600.000. Biar saya Bobby, saya join yang mana? Kenapa saya pilih 36? Ya udah coba dulu, gitu kan? Gak bisa. Saya ketemu Bobby, dia gak akan dengar ruby, dia tidak akan dengar safir, dia cuma dengar 3 diamond atau 1 diamond. Karena dia kaya, sudah pasti, ngerti ya? Ngerti ya teman-teman ya? Orang miskin cuma dengar ruby, orang kaya cuma dengar diamond. Dari mana kita tahu ini? Dari gali. Beda, saya ketemu Buati, saya asam lambung, ke dokter. Tiap kontrol apa? 4 juta, 5 juta, obatnya 3 juta saya udah minum. Setiap bulan lakuin itu, setiap bulan. Jadi kurang lebih berapa? 15 juta saya selalu keluarin, udah 6 tahun. Langsung saya tahu saya bisa diamond. Sampai sini jelas? Jelas. Gak ada pilihan. Kalian yang suka kasih orang pilihan, karena kalian gaya jualan. Orang gaya jualan tidak mungkin sponsor yang tinggi. Mungkin. Bisa sukses, bisa. Harus gaya prospek ya kayak gitu. Ngerti ya teman-teman, lanjut ya. Gali. Asam lambung berapa lama? Ke dokter atau enggak? Oh, saya nggak ke dokter. Kenapa kak? Saya lebih percaya bikin jamu-jamuan sendiri. Udah, lo gak usah cerita suka-usul. Next aja lagi. Kenapa? Dia gak percaya medis medis, dokternya gak percaya. Dia maunya ramuan yang dia buat sendiri. Udah lupain jelasin suka-usul ke dia. Ngabisin waktu. Pulang aja, minggu depan ketemu lagi, pulang lagi ke sini. Berarti ya, ngobrol mulai lagi dari nol. Lanjut ya, gali. Ketahuan nanti, dokter apa enggak? Habisin duit berapa lama? Nah, semakin kalian gali makin dalam, semakin tadi apa? Semakin tahu, semakin bagus. Nah, saat kalian gali, kalian akan ketemu 2 persimpangan. 1, sudah putus asa. Yang satu lagi bebel, artinya tidak putus asa. Teman-teman ingat nih rumus ini. Kalau kalian gali semakin dalam, semakin gali kalian makin tahu. Orang ini belum putus asa, kita mundur. Step ketiga adalah closing. Kalau dia putus asa, kita masuk closing. Kalau belum putus asa, kita bisa coba 1 step lagi, yaitu bikin putus asa. Kalau dia nggak bisa kita bikin lagi, kita nggak bisa masuk ke closing. Tapi kalau dia udah putus asa, kita bikin ke closing. Apa itu? Jadi itu saya gali dia. Oke? Kenapa teman-teman harus lihat nih? Lihat nih contohnya. Saya sakit kepala 3 hari. Migrain, udah 3 hari. Lalu Kak Wati datang ke saya nawarin Suba Unsuk, harga 3,6 juta. Beli atau enggak? Beli atau enggak? Enggak. Lanjut. Saya udah 3 bulan sakit kepala. Ke dokter udah habisin berapa juta. Enggak sembuh-sembuh juga. Bahkan kepala saya pengen jedotin ke kepala. Besok Kak Wati nawarin produk 3,6 juta. Saya beli atau enggak? Anda ngerti sekarang ya. Setelah putus asa, orang ini bisa beli. Kalau dia belum putus asa,
mahal lah, nggak ada duit lah, ngerti ya? Semua alasan keluar. Kenapa? Bukan salah kita. Ada orangnya. Dia belum putus asa sama Oh, ini orangnya. Ingat, 3,6 juta akan jadi murah buat orang putus asa, 3,6 juta akan tetap jadi mahal buat orang yang nggak putus asa. Sampai sini jelas? Jadi lu nggak boleh masuk ke tahap closing kalau dia belum putus asa. Jangan buang-buang waktu Anda. Paham? Kalau dia nggak putus asa, kita bisa coba satu langkah maksa bikin putus asa. Contoh. Ini contoh kisah nyata, teman-teman. Jadi saya waktu di Tual, ada ibu-ibu pakai jilbab, oke? Kena diabetes. Dia buka jilbabnya saya, otak udah, kulitnya udah pecah-pecah, tangan udah kesemutan, mata merah. Suntik insulin 1 hari 30 kali. Dia datang ke LOP di Tual, jadi konsep jualan. Dia, yang lucunya, dia mau beli produk bukan buat dia diabetes. Dia mau beli produk ini Hikari untuk anaknya yang umur 12 tahun belum bisa ngomong. Sampai sini jelas? Nah, kita sebagai leader punya sisi Tuhan yang kasih adalah kebijaksanaan kita. Ada yang nggak peduli, yang penting closing. Ada yang leader bijaksana, ngerti ya? Nah, saya bilang ke dia, ibunya nggak boleh beli Hikari. Kenapa? Jadi waktu saya gali, luka insulin 30 kali, ngerti ya, pakai BPJS. Jadi nggak ada duitnya deh. Tapi karena dia bilang mau beli Hikari 1 paket, saya udah tahu anaknya yang 12 tahun nggak bisa ngomong, beli 1 paket Hikari nggak akan bisa ngomong juga. Ngerti ya teman-teman ya? Cuma saya bilang gini ke dia, jadi waktu dia kan tetap mau beli buat anaknya. Jadi tiap ngobrol ini, mau nguasain ini udah table talk, udah nikah itu. Habis LOP, dia tetap ngotot nanya apapun tentang Hikari. Saya yang nggak mau. Nanti ya teman-teman ya. Jadi saya gali soal diabetesnya. Udah berapa lama diabetes? Kalau nggak salah 7 tahun deh. Gulungan 400-an. 30 suntik ampul. 10 pagi, 10 siang, 10 malam. Tapi masih berdiri katanya. Kamu nggak bawa lolos. Nah, saya udah gali, saya udah tahu ini titik bikin dia putus asa. Ngerti ya teman-teman ya? Apa saya bilang? Saya bilang, Bu, saya nggak mau, ini kita habis acara, kita udah ngobrol setengah jam. Saya nggak punya waktu banyak. Tapi saya mau kasih tahu dulu, Ibu cuma punya 2 pilihan. 1, Ibu minum produk saya Suba dan Utsu 1 paket. Oke? Ini nggak akan membaik, Ibu harus minumnya selama 6 bulan. Tapi karena saya tahu Ibu dananya terbatas, Ibu beli 1 paket, bulan kedua kita berjuang sama-sama biar gimana cara Ibu bisa ambil gratis. Oke ya, sampai ini ya. Mumpung Ibu masih seger, masih bisa berdiri. Atau Ibu pilih opsi kedua, Ibu akan tetap cari saya, tapi Ibu udah stroke. Karena orang diabetes 80%-nya stroke, ngerti ya? Kepala Ibu udah botak, rambut terpecah, kesemutan kan Ibu? Iya. Tiap hari kan? Iya. Kaki kalau dia duduk begini bangun, jari-jarinya harus punya waktu untuk bisa lurus lagi kan ya? Dan saya yakin kalau Ibu udah stroke di kasur, kencing berak di kasur, Ibu akan tetap cari produk saya karena nggak ada orang mau pasrah di kasur, betul dong? Jadi Ibu pilihannya cuma 2. Ibu sekarang bisa minum Suba Utsu, bulan kedua siapa tahu membaik, bulan kedua kita bisa kerja. Atau Ibu pasrah mau beli Hikari atau siapa, suatu hari Ibu stroke, Ibu tumbang, berak, kencing di kasur, anak Ibu juga nggak bisa ada yang urus. Anda tahu gimana cara menghancurkan rumah tangga? Ibunya aja. Nanti ya teman-teman ya, kalian ibu-ibu rumah tangga, kalian ada apa-apa, satu keluarga kolaps. Anak-anak kalian bingung ngurusnya, nanti ya, suami bisa kemana-mana, bisa hancur langsung. Jadi ibu gak ada pilihan sebenarnya. Mumpung ibu masih sadar, masih bisa berdiri, masih bisa ngomong, ibu mau kita lawan diabetes ini. Atau ibu mau minum produk saya juga, tetap akan minum. Saat ibu udah kencing berak di kasur, anak udah hancur-hancuran, ibu pasti cari cara gimana ibu bisa bangkit. Betul dong? Jadi ibu pilih yang mana? Nah, inilah cara, salah satu contoh. Udah bebal, saya masuk step, coba lagi bisa bikin putus asa. Gitu ya? Kalau enggak, saya nggak ke closing. Tahap ketiga ini closing. Tapi kalau dia udah putus asa, langsung ke tahap closing. Sampai sini jelas?
Jadi waktu ngobrol ya, rambu kita tuh jelas banget. Sampai sini oke? Ingat, orang yang hanya putus asa yang bisa closing di kalian. Karena barang ini 3,6 juta. Justru kita bersyukur barang ini 3,6 juta, feel rambunya jelas. Kalau barang ini 300.000, nggak jelas. Cuma join aja, cuma mau coba-coba aja, ngerti ya? Kalau dia udah beli, pasti udah tangan kita udah enak. Step ini jelas semua? Gali, makin dalam makin bagus. Ada duitnya dia, kerja apa suami, ibu, kesibukannya apa, ngerti ya? Tahu kita semua tuh. Nah, kalau kita udah masuk sini, dia udah putus asa, kita bisa closing. Closing artinya adalah penutupan, bukan orang beli, bukan orang kasih duit. Itulah closing di ending, ngerti ya? Karena dia nutup semuanya. Sampai sini jelas? Apa tuh closing? Bisa apa aja? Balik ke sini. Kak, siapa tadi? Neti. Tadi asam lambung ya? Saya udah selesai gali dia. Bukan asam lambung, tadi apa? Migren. Bukan asam lambung, migren. Anggap step nomor 2 gak usah digali. Udah selesai, saya udah tahu semua lah. Oke, dia migren. Tadi kan terakhir omongan saya ke kamu adalah tiap migren kamu ngapain? Makan obat apa? Obat penyeri. Jadi kamu setiap hari selama 15 tahun minum obat nyeri. Betul? Nanti saya mau nanya sama kamu. Kamu tahu nggak obat nyeri yang kamu minum tiap hari ini selama 15 tahun, suatu hari ginjal kamu akan rusak. Kamu tahu dulu apa enggak? Kamu nggak tahu. Saya mau kasih tahu. Nanti ya teman-teman lihat ya. Jadi waktu dia minum obat terus, dia nggak tahu bahwa ini akan merusak ginjal. Saya kasih tahu teman-teman ya. Obat ada yang bisa merusak ginjal, ada yang tidak merusak ginjal. Aman ada. Tapi teman-teman belum berhenti di situ. Konsep ginjal ini kayak gini. Air putih aman nggak buat ginjal? Satu hari minum 2 liter aman nggak buat ginjal? Satu hari 2 liter aman. Kalau satu hari saya minum 12 liter, ginjal saya aman nggak? Nanti nggak teman-teman maksudnya saya? Apapun yang bikin ginjal berlebih kerja nggak bagus. Nanti ya teman-teman ya, obat mau hijau kayak apapun, lu minum dalam waktu banyak, berbelas-belasan tahun, pasti ada masalah. Nanti ya teman-teman. Nah itu yang saya mau coba masuk ke Neti. Putus asa atau tidak putus asa? Nanti ya teman-teman ya. Itu yang saya mau masuk. Net, lu tahu nggak ini akan bahaya buat ginjal? Nanti coba kan? Jawab. Nggak tahu. Tapi saya mau tanya, kamu mau minum obat kayak begini seumur hidup atau enggak? Nggak mau sih sebenarnya. Nggak mau sebenarnya. Nah, ngerti ya teman-teman. Jadi saya udah dapat tuh pengukuhan tadi, putus asa udah dapat konfirmasi kan, bagus saya masuk ke closing. Net, lo percaya nggak sama gue? Dulu kita teman. Gue ini persis istri gue kayak lo, Net. 3 tahun yang lalu persis migren terus. Udah cek ke dokter, MRI nggak ada apa-apa. Kerjanya minum Panadol aja tiap hari sama lo. Konstan Panadol. Istri gue persis Net kayak lo. 3 bulan lalu, akhirnya istri gue minum produk dari Jepang. Dia minum selama 3 bulan sehari satu-satu aja. Sekarang Net udah nggak ada pernah sakit kepala. Istri gue benar-benar lahir kembali. Kan tambah lahir kepala lo istri gue di tengah ngomong. Makanya gue mau kebetulan pas kita ngobrol, lu juga sama. Lu mau nggak coba? Takut, udah apa? Closing itu udah gitu-gitunya. Ngerti teman-teman ya? Closing itu udah bumbu-bumbunya. Kenapa? Karena rangkusan udah jelas. Saya ngajak ngobrol, saya nentuin kopi. Saya tes, dia gigit. Saya gali, masuk. Ngerti ya? Belum putus asa, saya bikin putus asa, dia putus asa. Langsung saya bisa masuk. Step ketiga tadi apa? Kalau saya udah masuk di closing teman-teman, udah kayak begitu-begitu doang. Sedangkan kalian yang maaf, orang jualan yang presentasi, kalian nggak mungkin berani kayak gitu. Mau nggak lo minum obat? Nggak bisa, lo nggak fokus sama dia. Kayak saya yang gituin ibu dituang. Ibu pilihannya cuma 2, mau minum produk saya waktu ibu di diabetes atau ibu udah kencing berak di kasur stroke. Nggak mungkin lo bisa ngomong gini kalau kalian gaya presentasi jualan, gitu ya? Karena waktu gaya jualan fokus manfaat, fokus produk ini sehebat apa. Sedangkan gaya prospek, saya nggak fokus apa-apa, saya harus ngobrol dulu, harus tahu dulu masuk ke mana. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih nih? Kayak enggak.
Ngerti ya? Jadi, lanjut sekarang ulang sekarang. Saya nomor 1 menguasai percakapan. Duduk, ngobrol, saya nanya. Jelas? Nomor 2, waktu saya tes, kalian gak gigit. Waktu saya tes, kalian gak gigit. Contoh Ibu Rati, usia berapa Bu? 54. Saya lihat mukanya seger, sehat, suka olahraga contoh. Ya udah saya tesnya anaknya. Atau saya tes bapaknya. Tapi kalau umumnya ibu-ibu, yang saya serang anaknya. Umumnya saya serang anak. Karena orang ibu ini paling keras kepala. Dia sakit, dia simpen diri. Gitu ya? Dia gak mau nyusahin. Tapi kalau anaknya sakit, dihabisin. Rumah juga dihabisin. Makanya kadang saya tesnya, kalau saya prospek Buati, saya udah kepoin Facebooknya. Oh ada upload anaknya sakit. Oh saya bakal kuat-kuat nanya anaknya. Bu, anak-anak sehat gak? Sekarang kan lagi musim sakit. Enggak, anakmu kemarin ke rumah sakit ya, gigit. Kenapa saya ganti? Ngerti ya teman-teman ya? Jangan saya serang dianya. Kalau ibu, saya serang suaminya, orang tuanya, atau anaknya. Anaknya paling bagus untuk dites. Karena ibu keras kepala. Makanya teman-teman di Sumatera Utara kali, waduh, sakit nggak apa-apa, tahan sendiri. Dia kalau udah miskin sakit, udah diem. Wah, udah susah. Tapi kalau anaknya, ibu-ibu dia serahin apapun buat anak. Nah itu nomor 2 tes. Oke ya. Jadi kalau saya ngobrol, saya tes, nggak sehat. Orang tua sehat, anak-anak sehat. Stop. Nanti nggak usah buang waktu, ngobrol lain kali aja. Kenapa? Karena kalau saya terpaksa buang, 1 dia udah gak dengerin, 2 dia juga gak join. Besoknya saya mau ulang, ngobrol lagi nggak bisa. Nanti ya teman-teman ya, namanya orang kalau udah dikontaminasi jualan, yang tolak kita besok mau datangin dia takut. Jadi lebih baik nggak ada. Paham ya? Paham nggak sih? Bagus. Jadi lanjut. Jadi waktu saya ngobrol, waktu saya tes, dia iyain, dia gigit. Setelah gigit kita akan gali. Ingat gali. Semakin dalam, semakin bagus. Tanya tentang sakitnya. Berapa lama ini ngerasain? Jadi tahu kita putus asa nggak nih orang, ngerti ya? Tanya makin dalam, apa yang dirasain sakitnya Bu? Ini kepala saya, pegang kepalanya. Pakai Bu, pegang kakinya ini. Tambahin bacain. Jadi kalau kayak diabetes saya udah tahu tuh. Rambut rontok nggak? Mata buang nggak? Ada gatal nggak? Kesemutan? Nah, saya udah tahu. Kalian juga harus tahu. Darah tinggi, kepala nyeri, sakit, asam lambung. Kalian harus tahu yang ginian. Bukan mengetahui banyak testimoni. Tuh di grup Koreda, ada nggak testimoni ini? Ada nggak testimoni ini? Wah, buset deh. Ada nggak testimoni kesambet? Ngerti ya teman-teman ya? Yang kalian belajar yang kayak gini. Oh diabetes apa saja? Oh darah tinggi apa aja sih? Oh asam lambung apa sih asam lambung saya? Jadi waktu kita tanya dia, waktu kita gali, dia jawabnya masih kurang. Kita yang lengkapin, tau nggak? Kalau sesak napas nggak normal? Iya ya. Makan udah nggak nafsu kan? Iya. Jadi kita baca semua kan tidak? Karena tujuan kita baca ini untuk tahu putus asa belum di orang. Habisin duit nggak ke dokter? Saya belum ke dokter. Oh belum putus asa. Karena orang ke dokter kalau udah putus asa Pak. Ingat ya? Kalian udah sakit kepala biasa, nggak apa-apa, pinjak-pinjak aja. Sakit kepala udah mau pecah, rumah sakit juga Bu. Ngerti ya? Jadi tanya, gali, makin dalam, makin saya tahu. Sikapnya pakai apa nih? Cara closingnya gimana nih? Mau diomelin, mau dibuka pikirannya, banyak cara. Tapi kalau maaf jualan, presentasi, nggak ada kayaknya. Ngerti ya? Kalian nggak peduli dia ada duit atau nggak ada duit. Kalian nggak peduli dia sakit atau bisnis atau apapun, nggak ada yang peduli. Yang penting slide gue dikit lagi. Ini udah disumbang harus utsu. Udah utsu harus dikaki. Itu yang lebih penting. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti? Jadi sekarang yang bikin tim kalian macet apa? Kalian suruh tim kalian terus prospek. Masalahnya dia nggak nyaman sama cara prospeknya. Nggak gampang semua orang pegang brosur jalan, ketuk pintu, ketemu orang samperin. Gak gampang, gak semua orang punya kayak gitu. Sedangkan kalau sekarang kalian tahu definisi prospek, siapa aja suruh prospek tahu dong. Duduk ngobrol aja. Udah ngobrol tapi kalian tanya dari mana Bang?
ngapain di sini, gimana, lagi bisnis apa? Kalian bisa kuasai panjang, masuk nomor 12. Dia gigit, gak? Kalau dia gigit kita gak? Gali. Makin dalam makin bagus. Setelah gali ke dalam, gimana nanti nentuin ke closing apa enggak? Ketemu dua persimpangan. Satu, belum putus asa. Satu, sudah putus asa. Kalau dia udah putus asa, kita bisa lanjut ke closing. Minum obat tiap hari, obat jantung yang minum 12 macam. Berapa lama minum? 9 apa? 9 tahun. Buset. Berarti ya, apa yang abang udah rasain? Tidak ada. Enggak gimana? Oke, saya bisa masuk. Ngerti ya teman-teman ya? Kita closing. Bang, abang percaya nggak? Niko datang ke sini karena ada saran dari Bang Guido, keponakan Om. Dia bilang, Om saya sakit jantung, tolong bantuin. Makanya Niko datang ke sini. Om percaya nggak sama kita? Om bosan kan bikin apa-apa? Iya, ngerti ya? Udah closing tuh udah gampang banget. Tapi kalau saya gali, dia putus asa, saya coba putus asa, tapi dia nggak tetap putus asa. Apa yang kita harus lakuin? Balik. Ngerti ya? Stop, habisin waktu, stop, sampai aja. Nah ini rambu-rambu dalam prospek. Kuasain, banyak nanya, tes, kalau dia iya, lanjut, kalau dia enggak bisa. Gali sampai kalian ketemu kesimpulan bahwa dia belum putus asa atau dia sudah putus. Kalau dia udah putus asa, kalian bisa masuk step ketiga, closing. Jangan buang-buang waktu. Tapi kalau dia belum putus asa, kita bisa coba sekali bikin putus asa. Kayak gimana? Bikin putus asa, tergantung sakitnya, ngerti ya? Diabetes, bisa stroke. Kak, ini kakak bukan diabetes loh. Kakak udah kesemutan terus, iya. Sampai kram, kesemutan kram. Satu badan kadang udah, Kak, ini jujur ya, kakak bukan diabetes, kakak udah gejala stroke. Saya temenin ke dokter, aduh gak mau lagi ini. Pak kakak mau coba dulu, iya. Maksudnya berbagai gaya. Jadi kalian nanti paham dalam 3 step ini menurut teman-teman apa yang paling susah? Dari ada, ayo, gak usah takut ngomong, ini bukan ujian. Closing, salah. Step paling susah di 3 step ini adalah step nomor 1, menguasai percakapan. Karena kita nggak biasa menguasai. Ketemu orang ngomong apa ya? Baru nanya 1-2, nanya apa lagi ya? Ngerti nggak? Ngobrol apa lagi ya? Bikin topik apa lagi ya? Nggak biasa. Nomor 2 enak, nanya dalam, tapi itu butuh ilmu juga. Nomor 3 closing malah paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena stepnya udah paling jelas. Kita udah bisa masuk closing kalau udah ketemu persimpangan. Putus asa atau enggak? Belum, kita udah coba bikin, udah putus asa udah bisa bikin sini. Sebelum kesini kita harus gali dulu. Udah jelas, ini hijau, lu bisa closing. Masalahnya, menguasai percakapan. Gak biasa ketemu duduk ngobrol, gak biasa basa-basi sama orang, gak biasa bikin ngomong-ngomong gak penting. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena menengah bawah tidak biasa bikin pembicaraan. Kalian biasanya ditanya, kalian dieksploitasi coba. Betul ya? Kalian diikut-ikutin aja, udah atau beres ikut aja. Yang miskin yang banyak, namanya gratis, gitu deh, gitu loh. Jadi kayak gitu semua. Step paling susah adalah menguasai percakapan. Sedangkan sebaliknya kalau kalian ketemu orang-orang hebat, bukan kaya, hebat, rata-rata dalam pembicara yang baik. Anies Baswedan, pembicara terbaik. Saya benar loh. Itu nggak tahu kalian lihat Anies Baswedan siapa? Saya lihat Anies Baswedan orang yang sangat hebat dalam menguasai percakapan. Mau dibully kayak apa terserah, tapi saya lihat dari sisi skill ya, dia salah satu orang terbaik dalam menguasai percakapan. 2 Prabowo juga, tapi Prabowo 4 tahun yang lalu. Menguasai, ngerti ya? Gak ada topik yang bisa dimasukin ke dia, nanti dia take over, dia ngambil. Nah kalian harus ke sana. Di bisnis ini nggak perlu jago ngomong, tapi bisa mengontrol percakapan. Karena dalam ngobrol ini kalau kalian nanti lihat, bukan banyak ngomong kita banyak nanya. Paham? Yang banyak ngomong ini orang jualan. Gak ada yang salah, mau jualan, mau prospek, gak ada yang salah. Yang salah cuma ketika jualan gak mau prospek. Ngerti ya? Kalian masih mending mengetahui prospek tapi nggak bisa jualan. Tapi dibanding kalian cuma tahu jualan nggak bisa prospek. Karena prospek adalah intinya gitu.
Dipakai di live, bisa saya bikin topik, ngobrol, saya tanya. Saya nggak bisa ditanya, konsul bisa berapa? Oh saya nggak jawab, kakak ada sakit apa? Oh saya ada asam lambung. Saya yang gali, topik langsung saya tentuin. Ingat ya, bertanya adalah segalanya. Otak ini sangat bodoh. Teman-teman kita mah monyet, akhirnya sama aja. Simpan saya tadi 74, kita Indonesia rata-rata 70. Sama, kita nggak lebih pintar dari binatang. Banyak juga binatang yang akhirnya 100-an. Ngerti ya? Manusia bukan hewan terpintar yang diciptain. Siapa yang bilang? Nggak ada. Di Alkitab, di Al-Quran nggak ada. Manusia terpintar nggak ada. Kita punya akal budi ya. Ngerti ya? Bukan terpintar. Banyak binatang lebih pintar dari kita. Ngerti ya? Jadi waktu saya tanya, lihat nih, otak nggak bisa berpikir apa-apa. Itu namanya siapa? Terus ya? Lihat, waktu saya tanya, nggak akan bisa berpikir apapun selain pertanyaan saya. Itu cara life hack, ngerti ya teman-teman ya? Banyak nanya, pintar. Deddy Corbuzier, Dr. Richard, Denny Sumargo, itu orang-orang pintar yang bisa nanya bagus. Lama-lama pertanyaan basa-basi, pertanyaan kosong, lama-lama mulai pertanyaan mengarahkan. Mulai ke sana, ngerti ya? Ibu dengar-dengar kemarin anak ada di rumah sakit apa? Udah bisa ngobrol sambil ngetes, sambil gali. Ada sakit apa anak? Contoh aja loh. Oh iya itu kemarin suami juga lihat ada habis stroke. Udah berapa lama stroke? Udah bisa bertanya sambil ngarahin. Ngerti nggak? Bu, ibu kan 2 tahun lagi pensiun. Kira-kira ibu pensiun udah ada siap apa? Mau usaha kah? Atau mau apa kah? Mulai kita yang arahin mau kemana. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kalian enggak, kalian datang ke orang udah kayak nabi aja. Saya produk yang luar biasa, bisnis yang hebat. Beli coba. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak gitu. Orang itu, orang prospek kalian nentuin join enggak atau hak itu karena dia, bukan karena yang prospek. Ada orang yang sebagian orang kalau bisa di prospek hari ini harus lo closing hari ini. Kalau lo kasih waktu, mikir dia kabur. Ada yang dipaksa hari ini nggak bisa. Jadi bukan kehebatan yang ngomong, tipe orang. Nah, jadi apa definisi prospek yang hebat? Kemudian saya bingung. Apa definisi prospek yang hebat? Orang di prospek tidak merasa di prospek. Itulah prospek orang hebat, gitu ya. Duduk kesannya ngobrol-ngobrol, dia ngetes doang, dia gigit, dia gali. Kesannya dia bantu. Ngerti ya teman-teman ya? Prospek yang hebat adalah orang yang di prospek tidak merasa di prospek. Lalu prospek yang buruk gimana? Orang yang di prospek udah ketahuan gak mau, lu masih maksa. Paham ya? Gak susah prospek. Duduk, ngobrol, naik travel, pulang ke Sibolga, duduk ngobrol lagi. Tapi kalian mulai nentuin. Ingat kata Niko, kalau ditanya saya nggak boleh jawab. Paham ya? Saya yang nanya. Mulai tes, dia gigit. Bang, abang kelihatannya ada. Saya ngeliat mukanya, maaf ya bang, bukan saya nggak sopan. Tapi saya ngeliat abang kayaknya kolesterol abang sama asam urat tinggi. Ada sok tahu aja, udah perutnya buncit aja. Tapi itu biasa aja kan? Di Indonesia itu biasa loh. Maaf ya bang, bukan apa ini saya kan orang farmasi. Saya melihat abang, lihat aja, saya tahu abang ada penyumbatan jantung sama asam urat. Padahal perutnya membujit. Kok tahu? Abang jujur ya, atau kalau malam tidur agak susah kan? Nah teman-teman nanti kalau kalian tahu flow ini, kalian ngerti tuh nanti bikin ngetesnya lebih bagus. Nanti ya teman-teman ya, galinya lebih bagus. Nanti kalau kalian sudah kuasai step ini, masuk keluarnya enak, cantik. Nanti ya teman-teman ya, buka obrolannya asik, tes-tesnya makin tajam. Kalau dia gigit kita galinya asik, sampai closingnya manis. Nah itu yang saya mau teman-teman sampai dari saya ngobrol sampai saya bisa closing, ada rambu-rambu. Kalau kalian udah hijau semua, lu harus masuk closing. Kalau kalian ngomong selama ini gak ada rambu, ngomong aja. Bapak Ibu,
Saya ada peluang yang luar biasa dan produk yang ngeri sedap. Satu, super kasih. Super kasih adalah, ngerti ya? Dan ngeri bu itu ngeri buat saya yang nonton mereka. Ini lagi berdua lagi. Belajar sama siapa dia? Tahun ini saya belum achieve Taiwan, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan terus juga. Besok saya akan achieve dan terus nggak juga. Tapi nggak nyerah-nyerah juga, hebat. Nah ini mudah-mudahan dari hari ini kalian ngerti. Oh, saya bisa ngobrol sama siapa aja. Ngobrol udah prospek. Tapi asal kalian tentuin topiknya apa aja. Mau ngomongin tetangga, nggak apa-apa. Tapi kalian yang buka topik ke tetangga itu. Tetangga yang sakit berapa lama, nanti ya kepala dinas yang sakit, lama-lama kita tajam ngobrolnya, baru tes. Kenapa masuk ke sana? Kenapa nggak bisnis? Boleh aja bisnis, tapi saya nggak rekomen teman-teman jual bisnis seakan-akan sukses di MLM, nanti ya. Itu di hari ini di dunia online ini sosial media itu bukan hal yang baik. Dan saya juga nggak mau orang share income. Buat kesatuan gue sukses, ayo ikut gue dulu pasti sukses juga, nggak ada. Udah kita cari organik aja lah. Dia ada sakit, dia minum membaik, nanti ya dia belum punya income. Kalau bisa jual bisnis bisa nggak bisa, asal lu punya income. Nanti Sitorus 200 juta, Swadika 140 juta, dia bisa jual income. Budi Darwin 2M, dia bisa jual income. Kita yang 1 bulan aja kadang 2,5 juta bu. Gak usah ngomong bisnis lah, kira-kira gitu loh. Masuk jalur organik aja. Apa itu jalur organik? Cari orang yang butuh produk ini, dia minum produk ini, dia membaik, lalu dia mau minum produk ini gratis, dia coba pelan-pelan sampai serius jalanin bisnis. Itu namanya organik. Datang biasanya ini saya pemain, wah saya pemain ini, mau soalnya hari ini nggak jadi apa-apa juga. Udah pakai jalur organik aja enak. Saya lebih enak ngajarin orang baru, ibu-ibu daripada mantan-mantan muda. Udah ilmu apa udah banyak. Kita mau cuci udah susah tau nggak? Karena kita belum kasih tahu, dia udah lebih tahu deh kita. Lu saya kadang, aduh bang, lu aja udah gagal, lu sama miskin, gak usah sok tahu, udah dengerin gua. Tetap, wah mestinya kan kayak gini kan bang, suka-suka lu lah. Enakan ibu-ibu, saya bego, gimana nih? Nah, lebih enak aja gitu ya. Kalau udah nggak sok tahu, kadang nggak saya lebih tahu ya. Lu aja masih miskin, lu nggak tahu kok. Nanti ya teman-teman ya. Jadi step ini 3 step jelas? Jelas ya? Latihan ngomong. Latihan kalau ditanya jangan cepat kau jawab. Latihan tuh. Suka bisa apa? Kalau stok bisa nggak? Ya kenapa? Kalau stok bisa nggak? Latihan jangan langsung iya. Harga berapa? Kalian gampang. Kalau saya tadi waktu proses ini nih 1, 2, 3 Buati sama Betty. Ada nggak ngomong ini yang dalam? Suka usul ada? Harga nggak ada. Berarti ya teman-teman ya. Kadang harga saya harus lihat baik-baik. Contoh Swadika pelit orang contoh. Dan contoh Yosef pelit orang contoh. Contoh. Dia sakit stroke. Oke? Agak pelit. Kadang saya bungkus harga pakai dosis. 1 hari 1 aja, tapi 6 bulan baru selesai. Berapa itu? 1 hari 1 suka 1 unsur selama 6 bulan. Berapa? 21.600.000. Kalau 3 bulan 10.800.000. Kalau 1 bulan kita kadang bungkus harga pakai dosis. Tergantung kadang udah kalau temen dekat banget. Contoh Dika ini temen dekat itu. Saya udah prospek, saya datang ke istrinya ngobrol. Padahal udah tahu loh suaminya belakang dulu ngobrol. Semua Dika semua sehat. Apa saya udah tahu di rumah sakit ya? Nggak bisa saya langsung tembak. Iya Dika ada sakit. Udah berapa lama sih? Udah baru 2 mingguan itu mas. Kenapa? Pecah atau gali? Ngerti ya? Rumah sakit asuransi apa enggak? Asuransi kok. Tapi keluarin dulu juga iya. Berapa? Gali makin dalam, ngerti ya? Nanti waktu saya mau closing nih, karena udah teman dekat. Udah deh, sis, lu percaya sama gua. Besok gua kasih produk farmasi Jepang ini 3 paket, gua taruh di rumah. Udah gampang. Besok saya bawain, udah nggak ada. Dia nanya harga, kalau udah kita temen gua nggak mau dulu kayak gitu. Tapi
tetap udah tahu besok kasih WA dong, rekening berapa. Udah dikirim. Tapi teman baik kok. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, kalau kalian pakai ilmu kayak begini, closingnya tuh indah banget. Bener-bener enak banget. Atau bahkan contoh, saya sama dokter gigi contoh. Dia dokter, contoh ya, dia sakit. Saya udah masukin produk Subautsu, udah gali, lalu mau closing. Tapi saya tahu, dia dokter, saya temennya, itu saya temennya paling bego di kelas. Saya bukan dokter, saya SMA udah putus sekolah. Kira-kira kalau saya ngomong, dia nggak akan masuk sama saya. Dia saya bilang, dok, gue tahu istri lo sakit, contoh ya, kebalik sih sana. Istri lo sakit dok, udah deh gini aja. Gue ada denger, ada sepupu gue minum produk farmasi Jepang, dia minum membaik. Pasti sakitnya dok, asam lambung. Gini dok ya, gue izin aja temen gue apa produknya. Kalau andai kata gue udah dapet, gue yang cariin dulu. Gue nggak bilang gue yang jual, karena barang itu ada di mobil saya. Tapi karena tahu hubungan kita dekat dan dia nilai saya orang males, orang bego, saya harus tahu diri. Jadi saya bilang, dok, pokoknya gue telepon tante gue mau tanya produknya apa. Andai kata dapat, gue coba cariin, soalnya istri lu butuh banget. Saya bisa bahkan sembunyiin, bukan saya yang jual. Saya yang bantu cariin. Kenapa? Karena saya tahu hubungan kita ini. Nah itu bisa dipakai dalam prospek ini. Semuanya jadi cakep, berarti ya. Kalau kalian tahunya orang closing karena butuh barang ini atau butuh bisnis ini. Sedangkan prospek itu jauh lebih luas. Dia bisa belikan apa sama saya. Dia bisa belikan kalau saya udah takut-takutin. Dia bisa beli sama saya karena nggak enak sama saya loh. Saya nggak peduli ya enak atau nggak enak. Yang penting saya peduli cerita laku. Berarti ya, kalian yang presentasi ini cuma tahu dia harus sakit dan punya duit. Kalau dia sakit nggak punya duit, nggak bisa beli. Betul dong? Kalau dia nggak sakit, dia punya duit, dia juga nggak mau beli. Berarti ya, buta. Presentasi ini gaya buta aja. Salah nggak? Enggak. Cerita 100 orang pasti ada yang beli juga. Kebetulan dia sakit, kebetulan dia ada duit. Tapi kalau prospek, semua harga in kontrol. Berarti ya teman-teman ya, itu yang kalian harus latih, yang duduk, ngobrol. Kalau ditanya, nggak cepat-cepat mental sales keluar. Santai kembali. Jadi ya, harganya berapa? Coba, oh harga, harganya nggak penting. Gue yang penting, lu dulu. Lu bosan nggak minum obat seumur hidup ini dulu? Lu tahu nggak lu minum obat ini dalam waktu 2 tahun ginjal lo akan rusak, lo kan cuci darah seminggu 3 kali. Harga nggak ada berapa, ginjal lu lebih mahal nggak sih? Saya bisa berkelok kemana-mana, ngerti ya teman-teman ya? Bukan itu masalahnya. Kalian harus kuasain ini. Mendingan kuasain 3 ini dong daripada menguasai AFC adalah, Supa adalah, Utsu adalah, Hikari adalah, Ruby ketemu Ruby sampai Diamond. Mending kuasain ini dong. Oke, sekarang realita. Saya udah cerita buat itu. Udah closing tadi. Migren. Lalu dia nanya, oke, tadi satu paket itu yang AFC itu apa? Subautsu. Bisa buat apa dia? Langsung saya jujur. Kak, khawatir. Kalau ditanya bisa buat apa, saya nggak tahu. Saya cuma tahu rasain manfaatnya. Tapi kalau kakak benar-benar mau tahu, izin saya telepon ya. Saya telepon Yosef, dia adalah pakar. Udah, Pak Yosef, izin Pak, ini ada khawatir. Saya kan baru join 4 hari. Saya belum tahu banyak manfaatnya. Dia udah closing tapi mau nanya manfaatnya. Bantu ya. Udah, itu Tuhan ciptain handphone. Gunanya buat itu, bukan ditenteng leadernya. Oke, Pak Yosef. Dia ada Buati, tolong bantu prospek. Karena Yosef nggak kenal, pasti ujung-ujung presentasi. Berarti ujung-ujung presentasi kan nggak kenal. Presentasi. Karena kita berdua yang royokin, Buati mau coba. Masuk Buati. Pertanyaannya simpel. Masuk Buati, besoknya bisa prospek nggak? Ayo, masuk Buati, usia 54 tahun. Karena Mingken beli Subautsu, Yosef bantuin masuk Buati. Hari ini dia gabung beli Subautsu. Besok Buati bisa prospek nggak? Bukan prospek yang benar, gaya jualan, presentasi. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Akhirnya diduplikasi sama saya. Buati minta tolong sama Yosef juga. Oke? Masuklah ibu. Masuk ibu orang tua dari Buati karena Yosef yang ngomong.
Ini bukan MLM men, kayak begini. Ini Yosef aja yang kejar sendiri. Isi di bawah kita. Ngapain saya suruh-suruh kayak gini? Kenapa downline kalian minta tolong sama kalian? Karena kalian cuma ajarin cara prospek itu presentasi. Ini yang paling bego. Ini bego banget. Dan member kalian yang sama kalian udah 6 bulan pun tetap nggak bisa presentasi. Walaupun kalian udah temenin dan ajarin. Maka itu nggak bisa dibilang prospek. Jadi ya teman-teman ya, prospek masuk hari ini, malam ini udah bisa cerita. Prospek, dokter, tukang bakso, karyawan PNS bisa lakuin, itu prospek. Kalau nggak bisa dilakuin, ini bukan prospek. Nanti ya teman-teman ya, latih ibu wati presentasi, latih ibu wati mengenai 8 pakai kontribusi. Yang melatih aja juga nggak tahu Pak. Makanya nggak bisa. Makanya downline susah maju karena kalian turunin satu cara prospek yang bukan prospek. Gitu ya? Dia tidak bisa lakukan sendiri. Bahkan 1 bulan udah member nggak bisa juga presentasi sendiri. Nggak boleh. Harus diajarin prospek yang kayak begini. Ibu-ibu usia 70 tahun bisa nggak ngobrol-ngobrol? Bisa. 2 tanya, kaki gua sehat, gua usia baru 50, kaki udah payah. Dia tes pakai cara dia kayak gitu. Bisa kan? Iya. Udah berapa lama? Gali. Bisa nggak? Closing. Lu percaya nggak sama gua dulu kayak gitu. Tulang gua juga payah, tapi sekarang lo lihat gua 70 tahun. Bisa jongkok sama dia. Kalau lu percaya, udah lu minum aja. 1 hari 1 bulan. Bisa closing memangnya? Bisa. Kalau kalian nggak bikin cara lain untuk nenek itu presentasi. Manfaat subar, regenerasi sel, lancarin pembuluh darah, anti darah tinggi. Yang di prospek nenek-nenek kakinya juga payah orangnya. Ini darah tinggi buat apa ya? Nomor 4 agregasi komposit block cutting apa tuh ya? Nah untuk sih ada anti tumor. Itu tumor juga enggak, ngapain mau minum? Nomor 2 naikin imun. Nomor 3 hepatitis C. Gue juga kayak hepatitis. Udah lah gak usah ada unsur. Ngerti ya? Cari masalah. Cari masalah sendiri. Nah ini AFC udah tahun 2018 jadi MLM. Dia sendiri yang cerita, ngapain lu gak perlu tahu dulu nih MLM atau enggak. Sumpah unsur apa enggak. Lu percaya gak sama gue? Gue dulu persis kayak lo, gue 70 tahun. Lihat lutut gue 20 tahun lu bang 50 lutut udah gak bisa jalan. Lu percaya gak sama gue minum ini makanya. Coba lu 1 bulan minum dulu. Kalau kalian bisa bikin orang prospek kayak gitu, jaringan jalan. Kenapa gak jalan? Karena kalian yang tidak. Kalian leadernya itulah yang bikin dia gak jalan. Kalian tidak turunin cara apapun. Bahkan kalian gak mau dia pintar. Udah, bawa prospek kalau ke toko gue. Lu aja terus, kecil terus aja kagak apa yang mau dibawa. Nanti ya teman-teman ya. So sampai dulu step 1, 2, 3. Jelas? Ada yang mau nanya? Belum lakuin udah tanya hebat. Selamat sore buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mau tanya ini Pak. Saya sedang hampir putus asa ya Pak ya. Udah hampir setahun, artinya kayaknya belum ada yang bisa menggembirakan. Banyak orang-orang sakit sekitar saya. Yes. Kenal. Yes. Bisa dibilang betul-betul seperti ini gitu. Ya. Biasa cuci darah, ginjal sakit, baru tumor kanker paru dan sudah menjalani Ya udah, pokoknya udah. ada yang sudah berhasil Pak, yang kanker darah dan itu sudah berhasil paket sembuh. Ya. Jadi yang ini persoalan seperti ini Pak. Sepertinya udah mendekati cara-cara kita untuk prospek itu. Tapi kayaknya seperti tunggu dulu lah ya. Ini masih belum sakit darah misalnya darah kan ada perbaikan, dia nggak pakai ini tapi ada perbaikan gitu dari yang 2 kali seminggu menjadi 1 kali. Ya. Saya juga kan nggak bersyukur lagi mengajarkan kan. Ya. Jadi
Nah itu saya biarkanlah Pak, dekat rumah juga ya kan. Ya. Terus ada lagi family lagi ya. Itu pula saya bicarakan dengan keluarga. Ya. Kan aku ya sudah nyambung ya Pak. Ya. Sampai di sini Pak, apa yang bisa saya lakukan? Oh ya. Terus ini ada pertanyaan terbaik dalam hidup saya. Sebelum saya jawab, saya mau tahu dulu, Ibu sama Bobi Nasution, Bang Jokowi atau Bobi? Ada? Sama Opung Luhut? Nenek moyang punya moyang ya. Tapi kalau darah langsung ada nggak? Jadi kalau bukan langsung kenal Bobi Nasution sama Opung Luhut tuh, memang ibu tidak terverifikasi untuk ngomong semua orang yang percaya. Oke? Saya juga kayak ibu. Kebetulan Jokowi nggak ada hubungan, Opung Luhut juga nggak ada hubungan, Bu. Sama Megawati juga boro-boro nggak kenal. Jadi setiap ngomong juga nggak ada yang selalu percaya. Ibu agama apa? Di Kristen juga Yesus 12 aja muridnya. Nggak lebih. Kalau lebih ada lebih gampang percaya Yesus ajak masuk surga aja cuma 12 murid. Iya, kita ajak bisnis Bu. Nggak ada lah yang peduli sama kita. Jadi saya mau bilang Bu, prospek yang benar aja. Ibu jelas prospek tapi prospek yang benar aja flow-nya, nggak ada jaminan closing. Nggak ada apapun jaminan yang tiap ngomong pasti closing. Tapi kalau prospek yang benar, jaminannya apa? Duplikasi ke bawah, ngajarinnya gampang. Ngerti ya teman-teman? Ini yang bisa dijamin. Semua orang masuk, semua orang bisa lakuin. Itu jaminan pertama. Sedangkan gaya presentasi, nggak ada yang bisa lakuin. 10 orang baru masuk, besok 10-nya nggak ada yang bisa lakuin. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kita yang benar, butuh yang benar. Tapi yang pasti closing nggak ada. Kenapa saya tanya gini ke ibu? Kalau saya, maaf ya, saya adiknya Bobi Nasution. Oke? Keponakan langsung Opung Luhut. Kira-kira jalannya AFC susah atau gampang? Gampang Bu, saya tinggal telepon, siapa juga beli. Oh, bantu lah Bu, gocip terus. Butuh berapa? 5 diamond, aku beli loh buat beli 2 tahun. Oh yaudah, gampang. Anak Megawati, ketua DPR masuk AFC, gampang nggak? Gampang. Apa yang bikin susah hari ini? Lu 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, susah. Ngerti ya? Lu udah susah hidup, masuk ke sini mau berjuang, betul? Lu harus gampang nanti. Hah? Saya 40 tahun hidup, nganggur, kerja selalu gaji UMR, udah dagang baju bekas, dianjing-anjingin orang, pernah jadi pembantu. Lalu masuk AFC, lalu saya harap besok jalanin dengan gampang. Lu akan lebih susah lagi justru, karena untuk pertama kali lu mau lawan. Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa Anda susah jalan ini? Karena lu sekarang susah, coba lu sekarang enak. Gak ada, gak susah-susah aja. Betul ngerti ya? Anda harus terima susah itu, Anda harus lawan susah itu. Kenapa? Justru lu gak mau susah waktu lu muda, makanya lu susah dibuat. Anda setuju dong? Coba Anda punya anak sendiri, lihat. Belasan tahun, nyantai, main game tiap hari, tiduran. Kita lihat 40 tahun jadi apa? Sampai kita lihat anak ini dari usia 20 tahun udah kerja. Bantu ibunya, bantu bapaknya, dia sekolah, pulang dia kerja. Kita lihat juga 20 tahun jadi apa? Kalian susah hari ini, karena kalian skip susah waktu muda. Dulu susah, sekarang mestinya kalau jadi orang. Minimal bisa makan. Sekarang kenapa lu susah? Karena lu yang bikin sendiri. Lalu kenapa masuk sini hari ini? Anda mau lawan, Anda gak terima, mau susah lagi. Pasti lebih susah lagi, namanya orang susah mau usaha. Teman-teman, kalau saya orang kaya, mau ngutang sama orang, semua rebutin. Semua rebutan mau kasih saya utang. Betul? Bang, nelfon saya, bang, lu mau utang gak? Lu miskin, mau utang, gak ada yang mau kasih. Tahu maksud saya? Anda harus jangan pernah lupa Anda datang ke sini buat apa. Kalau lu bilang mau berjuang, Anda harus, saya pernah bikin tuh video. Kalau kalian mau sukses, kita orang miskin mau bilang mau sukses, mau usaha, masuk itu kita kayak direct message. Tahu ya? Personal message ke Tuhan, Tuhan bikin hidup gue lebih susah lagi.
Tapi kalau gue laluin, gue jadi kaya. Gak ada orang miskin mau usaha jadi gampang. Pasti tambah susah dong. Kita anak miskin. Teman-teman di sini kalau punya anak tanya, kalau anak kalian miskin tanya mertuanya kayak gimana. Kita ibu kandung aja dan anak kaya anak miskin beda sikap kok. Mantu miskin mantu kaya beda. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya Anda datang ke sini semua. Mau usaha, saya nggak terima, saya tetap miskin. Saya mau coba. Saya cuma bisa ngomong, iya dong? Saya cuma punya nyali. Skill nggak ada, sarjana nggak ada, pengalaman kerja nggak ada, modal nekat. Ya itu teman-teman. Apakah susah? Susah. Ibu mau nyerah? Gak apa-apa. Ibu nyerah, ibu akan balik ke kehidupan sebelum ini. Atau ibu ada di sini? Mungkin bisa berhasil, mungkin enggak. Mungkin berhasilnya harus lama, mungkin berhasilnya harus cepat. Itu Tuhan yang ngatur, kalian tahu. Erti atau Bushido, Tuhan yang ngatur. Kalian tahu, dia bisa Bushido. Ada yang Bushido, ada harus 4 tahun. Petro. Ada yang Koreda 4 tahun. Gak ada masalah tuh. Masalah waktu kita udah biasa. Ibu nyerah, ingat teman-teman Anda nyerah. Kami AFC gak kekurangan orang buat masuk. Tiap hari masuk. Mimpi yang kalian kubur, kalian akan balik ke kehidupan dulu. Tapi ingat tujuan kalian datang ke sini bangun mimpi baru. Bisa gagal, bisa sukses. 50%, 50%. Lu nggak sentuh ini, 100% lu ulang kehidupan dulu. Ngerti ya teman-teman ya? Bagi saya itu hidup masing-masing. Saya nggak pernah suruh orang bertahan di AFC. Udah mau out, mau votingnya bawa. Yang penting yang ganggu tim orang. Kalian lihat kita semua di sini masih berdiri, masih percaya. Kalau ibu udah putus asa, ibu yang pikir sendiri. Yang rugi siapa? Kalau nggak di sini mau ngapain? Ibu pindah MLM, sama. Emang ada MLM cara beda? Sama, bu, semua MLM sama. Mau MLM, mau bisnis konvensional, sama. Nggak ada yang bikin beda. Produk semua orang bilang produknya bagus. Bisnis semua nggak ada tuh leader MLM bilang kalau bisnis gue jelek, kan mungkin. Semua bilang bagus. Jadi teman-teman ya, tapi bagi saya kalian udah dipilih, ditakdirin lahir di sini. Nanti ya teman-teman ya, udah tinggal jalanin, nggak ada beban, nggak lakukan dulu, bayar. Ada wajib beli, ada duit kalian bayar member tahunan, nggak ada kan? Nggak usah putus asa banget. Kita udah nggak boleh di titik cepat putus asa. Nanti ya, lu usia 20 tahun, gampang putus asa, gagal ini. Kerja nggak enak di sini, pindah. Usia di atas 30, 40 udah nggak usah ngajak lagi. Satu ya satu, coba lurus. Nanti teman-teman di Medan soto silat pagi nggak? Tahu ya? Anda setuju nggak sama saya? Banyak orang yang bisa bikin rasa soto silat pagi lebih baik. Saya kenal dia sejak 1942 kalau nggak salah. Anda tahu nggak kenapa tapi yang terbesar sinar pagi? Mungkin teman-teman baru 10 tahun ini dia paling hebat, tapi 40 tahun dia hancur-hancuran, ngerti nggak? Bikin soto pertama nggak laku dia buang, besok dia buat yang baru lagi, coba besok baru lagi nggak laku dibuang lagi, ngerti nggak? Nggak ada yang makan dia tetap masak yang bertahan itu yang jadi. Kenapa Tabona yang paling terkenal? Kenapa Sinar Pagi yang paling terkenal? Kenapa Adam Senyum di Bangladesh banyak di Medan? Kenapa Adam Senyum? Orang sepi, Bumar udah biasa, dia sepi, dia bertahan itu makanya dia jadi. Gak ada teman-teman Tuhan bikin orang jadi hebat, gak ada. Jago ngomong, gak ada. Kagak cengeng, gak ada. Gak ada, semua hancur-hancuran kok. Kalian kalau ikut terus 2022, saya nangis kok di panggung ribuan. Saya bilang ini susah banget, saya bilang ini menderita banget saya. Gak ada yang enak-enak di sini. Emang susah. Bukan kalian aja yang susah. Kalian kira yang banyak duit gak susah? Sama bu, sama aja susahnya, gak ada. Yang kaya enak, yang miskin gak enak, gak ada. Semua lagi berjuang. Betul ya teman-teman ya? Gak ada yang enak-enakan. Ada yang kalian lihat aja. Kalau kalian tahu betul gak enak juga. Gak ada bu orang kaya yang hidupnya kelihatan enak. Gak ada. Sebut orang kaya yang kalian kenal. Gak ada. Kelihatannya enak di sosial media, hidup aslinya gak enak. Itu yang saya mau kasih tau ke teman-teman. Semua orang kaya hidupnya stres, mikirin muter duit,
mungkin saat itu rugi, betul ya? Lagi minjem uang di bank, cicilannya belum bisa kebayar. Memang mobilnya apa, tapi udah siap di gade. Kalian nggak tahu. Loh, kalian nggak tahu hidup kalian kira hidup dalam sosial media yang kelihatannya enak, nggak ada hidup yang enak. Semua hidup berjuang masing-masing. Kita saya bilang sama teman-teman, kenapa lu susah sampai sekarang? Karena lu skip. Semua manusia harus lewatin masa perjuangan itu. Lu muda nggak berjuang. Lu pilih jadi karyawan duduk manis dikasih gaji, lu bengong kayak kambing. Umur 40 lu udah dibuang, bingung lo baru ngapain. Harus masuk ulang tuh masa sulit di sini. Ditolak kayak gimana rasanya? Kesel-kesel ditolak kayak gimana? Diusir dari rumah, lu rasain. Itu yang kita lewatin. Saya digituin kok. Anda kira saya nggak digituin? Kalian mau prospek Medan udah bilang susah, saya aja ke Papua. Lu bangun di Medan susah. Lu kupang sana nggak ada orang. Kalau orang di sini mah susah. Lalu baru di sini lu belum ke sana. Kupang, UMR 1,8 juta. Kalau ditanya makan apa di sini? Ciri khas. Gak ada ciri khas, ada makannya tiap hari bersyukur. Itu Kupang kayak gitu. Hidup sulit. Hidup semua jaringan bu. Makanya nggak boleh lihat rumput tetangga dong. Ngerti ya? Udah sini kayaknya enak rasa juta. Oh lu kalau kayak gitu juga nggak pernah bahagia. Udah fokus sama diri, sponsor. Member baru pertama, 1 tahun pertama, nggak usah sok bangun tim, nggak usah bangun binating. Sponsor sebanyak-banyak 1 tahun pertama. Achieve semua print. Terus 5 diamond, gampang nggak? Gampang bu kalau dikejar. Kalau nggak dikejar, apa juga susah. 5 diamond 6 bulan kok. Nggak ada, ibu cari mana? Oh sponsor 5. Nggak usah diamond, ruby. 6 bulan upgrade jadi diamond, otomatis 1 tiket. Cari di mana? 6 hari 5 malam, gratis. Tahu berangkat aja. Harus berangkat bu. Achieve goals lebih penting. Lu rank gak penting. Rank kehebatan doang. Sponsor kehebatan di sini. Kemauan kelihatan. Jadi mau saya semangat. Saya ini. Saya ketemu orang tanya. Saya pasti nanya cuma 1. Achieve point terus berapa? 3. Rank. Ada semangat. Saya nggak harus kejar. Ngerti ya teman-teman? Harus apapun yang terjadi. Di waktu tinggal 1 bulan, saya harus bagi 1 hari harus closing segini. Berangkat peduli sama gimana. Achieve kurs, berangkat naik kurs gratis. Oke? Foto-foto, upload, bikin konten teman-teman. Kalau pertama kali saya keluar negeri, kalau pertama kali saya ke Malaysia, saya cuma orang kayak gini. Sekarang saya bisa di sini. Itu karena perjuangan Anda. Teman-teman, saya mau kasih tahu ke teman-teman yang belum pernah. Kalian hubungin saya ajarin kamu. Karena tiap tutup kurs ada promo baru pasti. Saya akan ajarin kalian kita berangkat sama-sama. Kalian tahu saya Niko, seorang laki-laki pengecut, nggak bisa ngomong, nggak bisa jualan, tapi saya bisa dapat kursi. Teman-teman, please, kalau kalian dengar ini nggak ada kebetulan, coba hubungin saya. Saya berencana bahwa satu tim saya 50 orang pergi ke next trip. Bisa ada promosi, ngerti ya? Kalau kalian enggak, achieve cruise enggak. Besok di cruise, berangkat 3.000 orang. Bawa timnya masing-masing foto. Kita nggak berangkat. Melihat tim kita nggak berangkat. Ada timnya, kayak kita salah pilih tim deh. Ngerti ya? Apa mau semangat? Bagaimana bisa semangat? 3.000 orang achieve berangkat di cruise. Sisanya nonton di Facebook. Wow, luar biasa. Jangan lupa like, bawa keliling dong. Mana bisa semangat? Dulu, 2 tahun yang lalu, kurs 4 hari 3 malam. Singapura, Malaysia, Thailand. 8 diamond. Iya, 2 tahun yang lalu. Kurs yang ini 6 hari 5 malam. Singapura, Vietnam, turun di Hong Kong. 6 hari 5 malam. Cuma 5 diamond. Anda mikir nggak kantor itu subsidi buat siapa? Kenapa dibikin 5 diamond? Agar orang-orang baru bisa achieve berangkat dengan mudah. Ini pun nggak di-achieve. Wah, Allah Akbar. LOP tiap hari, training tiap minggu, trip nggak achieve, gak usah datang.
prospek, kebanyakan training. Nanti ya teman-teman ya, ini yang dikejar poin pertama segalanya. Itu akan bangkitin semangat kita, kumpul-kumpul, melihat luar negeri kayak apa sih. Semua orang berhak luar negeri dong. Ngapain bayar kalau bisa gratis? Udah berangkat, makan sampai muntah-muntah, mau di Bagus. Lu gak usah takut makan, sampai muntah-muntah. Pagi, siang, malam, tengah malam mau makan apa aja kayak muntah-muntah. Pasti naik tuh timbangan kalau di sana. Pergi dong rame-rame, kali pergi ke keluarga beda. Pergi rame-rame pejuang, ngerti ya? Itu yang kami kasih 5 itu. Itu yang harus kalian paksa berangkat. Nanti ya teman-teman ya, sponsor, 1 tahun sponsor, udah usah bina tim. Baru Toreda udah mau bina tim, baru Ronin mau bina tim. Ini kebanyakan jaringan mandek, karena yang mau bina ini belum bisa bina. Paham? Saya nggak bisa bikin bakso, bisa nggak saya ajarin kalian bikin bakso? Saya income belum 100 juta, bisa nggak saya ajarin kalian dapat 100 juta? Ya nggak bisa dong. Ini yang terlalu buruk di bisnis ini. Ini mentor, apa-apa mentor, ini upline, ini guru, ini suhu. Lu aja nggak becus kok, apa yang malu lu kalau gua. Wah ini aku malah malu. Biasa aja lah. Nanti ya teman-teman ya, orang hebat ditemukan. Kita nggak bisa bikin orang sukses. Kalian punya anak, teman-teman punya anak, bisa jamin anak kandung yang kalian lahirin, yang kalian didik belasan tahun, bisa jadi orang sukses, bisa jamin. Apalagi anak orang, ngerti? Anak orang lain nggak bisa lu jamin. Anak kandung aja nggak bisa. Yang lu bisa jamin siapa? Jamin nge-chief terus, jamin main sosial media, jaminan aktif, itu yang nggak bisa jamin, orang lain nggak bisa. Betul? Betul? Bisa kalian paksa downline mau kerja kalau dia nggak mau kerja. Bisa kalian paksa downline mau prospek kalau dia nggak mau prospek. Ini jawaban yang kalian minta, teman-teman. Ini jawaban yang kalian minta. Kalau saya minta sama Tuhan, ya Tuhan, saya pengen kaya. Oke? Itu yang kalian pernah doa kan? Kalian pernah doa itu kan? Ya Allah, saya minta kaya. Menurut kalian, Tuhan jawab, kasih kalian duit, apa kasih kalian kesempatan? Ayo, pikir baik-baik. Kalian minta, kalian yang doa. Saya minta kaya. Saya minta sukses. Doa. Kalian berdoa sama Tuhan. Kira-kira Tuhan jawab kasih duitnya atau kasih peluang? Peluang. Iya kan? Ya kasih peluangnya. Kalian yang gak mau jalan. Gak mungkin Tuhan kasih duitnya. Ngerti? Kamu minta sehat. Tuhan kasih kamu hasil rem kata-kata dan tiba-tiba sembuh. Atau dia kasih potensi peluang produk yang kamu juga bisa membaik. Dia kasih kamu bisa dokter yang dipilih yang paling baik. Yang mana dia kasih? Tetap peluang, ngerti ya? Dia nggak bisa kasih wujud. Minta duit, kasih duit. Dia kasih lihat potensi, peluang kalian buat hasil duit. Ini yang kalian doain. Tapi kalian sama, kalian pecundang. Kalian minta, tapi kalian nggak mau jalanin. Kalian maunya beres. Nggak bisa beres, teman-teman. Nggak ada. Ngerti ya? Nggak ada nanti aja. Bawa agama Islam atau bawa agama Kristen, dia harus jalan. Apa salahnya kita ingin langsung masuk agama? Iya dong, nggak ada. Memang dikasih peluang. Tinggal dijalanin atau enggak. Nanti ya teman-teman ya. Sponsor 1 tahun pertama fokus trip. Tutup terus, datang yang baru. Dubai kah, Turki kah, lanjut, tutup lagi, buka lagi yang lain. Itu yang kalian pergi. Nggak mungkin kan. Sheridan Samurai 1 bulan bonus 240 juta. Penting, keren. Duit masuk rekening penting. Jadi ya, sekolahin anak Anda bagus, penting. Punya rumah yang bagus, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya masa depan sendiri. Itu penting. Nanti gengsi-gengsi dong. Fokus sponsor. Mentok offline, masuk online. Gak bisa itu milih aset kaptek, gak bisa bu. Itu hidup nggak baik. Oh kamu nggak bisa sosial media ya udah. Nggak bisa hari ini. Bisa nggak bisa. Mau nggak mau harus mau
5 tahun dari sekarang, siapa yang nggak main sosial media? Tumbang. Hari ini saya nggak tahu teman-teman ya, kami di Jakarta bisa nggak beli tiket pesawat nggak lewat Traveloka atau tiket.com? Nggak bisa, nggak tahu harus kayak gimana. Bisa nggak hari ini buka restoran nggak masukin ke GoFood? Mungkin di Medan hari ini bisa, 5 tahun lagi nggak bisa. Nanti ya, suka atau enggak, mau atau enggak, udah mentok, masuk sosial media, udah nggak ada pilihan. Nggak usah mau hidup diikutin, ngerti nggak? Siapa kita yang hidup harus ngikutin? Kita yang ngikutin hidup. Paham? Belajar. Follow siapa ya aktif di sosial media, kontennya dirasa bagus. Follow. Dia bikin apa? Kopi. Kita izinnya kopi. Wah, bikin sendiri. Lama-lama bikin sendiri. Testimoni kayak apa sih? Oh, dia bikinnya ini. Oh, saya juga bikin. Kayak gitu, Kak. Belajar, nggak mau. Main sosial media, nggak mau. Prospek, gampang nyerah. Maunya apa? Hah? Maunya apa? Lalu mau sukses. Gimana? Nggak ada, Kak. Saya nih yang ngomong ke kalian aja nih, Kak. Kakakku semua, teman-teman abang-abangku. Saya ngomong ke kalian aja. Saya dari Medan ini baru roadshow sampai dari bulan Januari kemarin. Kita terakhir tuh ketemu Medan kalau nggak salah Januari. Aceh, Medan. Sampai hari ini masih roadshow. Sampai hari ini. Sebulan yang lalu di Papua semua. Ini habis ini ke Bandung, Batam, Kupang, MD. Sebelumnya di Papua 1 bulan, Manado, Ambon, Kalimantan, Aceh, Padang. Jadi saya bukan ngomong doang, ngerti ya? Kita semua lagi kerja. Ditolak, putus asa, kadang kesel. Ya emang begitu itu. Kalian yang hidupnya keenakan, hidup 8 jam. Ya? Ya kan? 8 jam ngeluh, gak apa-apain ngeluh. Gimana kita? Ya teman-teman ya, gak ada hidup keras. Saya kasih tau keras, gak usah milih-milih. Besok, teman-teman yang mau pensiun dengan saya. Hari ini pensiun dapat 4 juta. Cukup buat makan? Cukup. Cukup, amat cukup 4 juta. Tapi kalian jangan lupa, 20 tahun yang lalu, 4 juta. 4 juta gede nggak 20 tahun yang lalu? Nasi goreng 500 perak. Mie ayam 1000 perak. 20 tahun yang lalu. Sekarang berapa? 10 sampai 15 tahun sama 20 tahun yang lagi uang 4 juta Anda udah gak laku. Ngerti ya teman-teman ya? Anda harus tahu hidup kayak begitu. Nah ini teman-teman yang di atas 50 tahun dengar saya. Kalau Tuhan kasih kalian umur cuma tinggal 5 tahun, bolehlah santai-santai hari ini. Closing ya udah. Ya kan? Tinggal 5 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan kasih kalian umur tambah 30 tahun lagi, sampai umur 80 tahun, jawab saya, kira-kira siapa yang bikin kalian hidup? Anak? Yakin anak. Mau urus bapak maknya, urus diri sendiri belum tentu lah. Betul nggak? Pensiun, oke, cukup 30 tahun lagi. Itu yang kalian harus mikir. 20 tahun lagi kalau Tuhan kasih saya umur panjang, saya ngapain ya? Ngerti nggak teman-teman ya? Jadi kita orang Indonesia lupa untuk hari tua. Lupa kerja, wah kasih semua jiwa raga buat bos. Hidup mati buat bos, keluarga ditinggalin, pokoknya fokus kerja. 55 tahun pensiun. Oke? Tuhan kasih umur 25 tahun lagi. Ngapain? Jadi gembel. Nyusahin anak. Kalau anaknya berbakti bu, kalau anaknya durhaka, kalian mulai sekarang udah tahu anak kalian ini calon jadi bibit durhaka atau bibit perhatian. Kalian udah tahu lah. Dia mau urus nggak waktu kalian tua? 80. Kalian tiba-tiba jatuh dari tangga ke rumah sakit, dia mau urus nggak? Kalau nggak siapin dari hari ini dong. Nanti ya teman-teman, mumpung masih segar, bisa ngobrol, itu bukan udahlah nanti aja. Itu saya mau kasih tau. Nah itu kadang saya pakai kalau ngobrol prospekan ini saya pakai ketemu orang yang sudah agak tua. Mulai saya bahas pensiun mikir apa. Nah itu karena pengalaman jam terbang, lama-lama galinya bagus. Ngerti ya, baca orangnya bagus. Masuk sisi mana
Nggak selalu orang tua bisa masuk produk, nggak selalu. Ngerti ya teman-teman ya? So, ada pertanyaan lagi? Ya enggak. Boleh nggak kita mic-nya bawa saling ke sana? Estafet. Mungkin pertanyaannya lebih ke ini ya Pak, prospek ya. Saya kan, saya pribadi kan lebih dominannya online ya Pak. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin seputar online juga. Ya. Nah, lebih 90% jangkauan saya itu di online. Yes. Jadi permasalahan saya itu lebih pada penguasaan materi, pembicaraan. Nah, sedangkan kalau offline ini mungkin ketika kita prospek secara online, kita berbicara langsung mungkin lebih dapat feel-nya. Sementara kalau online kita lewat WhatsApp atau mungkin sosial media, jadi Ya. penyampaian kita juga nggak bisa langsung ngena gitu. Betul. Jadi agak penuh liku-liku gitu. Jadi Ya. tipsnya untuk kita pemain online ini bisa lebih mungkin menguasai panggung. Saya sendiri ya sedikit sudah menguasai panggung, salah Pak, menguasai pembicaraan. Cuman memang masih sedikit agak susah gitu ya closingnya. Mungkin tipsnya Pak. Nah, jadi kalau kamu online dari konten lalu kamu live, oke? Jadi kalau online itu kan kamu yang dihubungi, Ya. betul dong? Betul. Bukan kamu yang menghubungi. Kalau ini kan nanya ini biasanya saya yang mau prospek. Saya mau prospek Dika, atau makan, atau kebetulan ketemu, ngerti ya? Itu saya udah merencanakan. Kalau kamu yang udah ditanya, kayak online kayak kamu, Ralin penyintas kanker udah jelas, lalu dia nyangkut di kamu. Yang kamu ingat hierarkinya aja, stepnya aja. Oh bahwa kalau dia nanya, gue nggak bisa langsung jawab. Ngerti ya teman-teman? Iya. Jangan tanya jawab, kasih handphone aja. Saya juga dulu waktu TikTok selalu kasih handphone aja. Karena kalau saya kasih handphone dia, oke, konsultasi aja deh di handphone biar kita lebih intens. Kalau dia mau, 50% udah di tangan saya gitu. Ibaratnya dia udah nyebrang gitu loh. Tinggal saya eksekusinya, masukin karungnya ke apa? Istilahnya masukin karung gitu loh. Nah sama, kalau dia udah nanya kamu, lalu kamu nggak mau, maaf, kita memang lagi jualan tapi bukan mau murahan kayak gimana kan? Gue kasih handphone atau lu hubungi gue, kalau dia hubungi, setengah kaki udah masuk. Nah, tapi dia nggak boleh dia bongkar saya. Kan? Kenapa kalian harus ingat? Saat saya berhubungan sama Anda, lalu saya mau duit Anda masuk ke saya, mau beli kayak, mau apa kayak, mau prospek ke dia, kalian mau saya duit Anda ke saya harus mengontrol Anda. Gak mungkin lu yang dikontrol, duit dia yang kasih kalian duit, nggak mungkin kalian. Saya dokter, Anda pasien, oke? Datang kalian ke tempat praktek, kira-kira yang nanya dokter apa pasien? Dokter dok, Anda sakit apa? Bener nggak? Bukan Anda baru datang, dok, belum dokter saya sakit apa? Nggak mungkin kan? Berarti karena yang Anda harus ingat dalam ilmu komunikasi, terutama di Indonesia, yang bertanya adalah yang punya kuasa. Paham ya? Orang-orang hebat aja boleh nanya. Di Indonesia itu orang kaya aja yang boleh nanya. Serius. Orang yang punya pangkat yang boleh nanya. Kalian bisa praktekin apa yang selalu. Kalian orang kecil mau nanya, takut mau nanya, dia takut loh. Anda kalian, kenapa itu terjadi? Nanti ya maksud saya, nanya memang pemberi kuasa. Makanya hati-hati menjawab pertanyaan. Saya ini teman-teman 7 tahun berdiri dari Aceh ke Papua. Siapa aja boleh nanya sama saya. Tapi Anda boleh nanya, tapi Anda nggak bisa ambil penguasaan pembicaraan ini. Siapa aja loh, mau member ASL mau bukan, bisa aja ada orang kompetitor menyerang dengan nanya kan? Nanya umum, nggak mungkin bisa. Karena saya udah terlatih menguasai percakapan. So itu yang kamu harus latih hari ini. Menjawab tapi tidak menjawab. Dia nanya, oke, nggak ada sakit apa? Padahal dia nanya udah pasti kak, saya kanker ini gimana menurut kakak? Gampang, nggak bisa, lu nggak boleh ikutin dia. Saya kasih contoh sekarang ya. Saya nanya, Kawin, umur, nama, Kali usia, 40 tahun. udah nikah belum? Sudah. Lihat ya, itu kan saya mau ngambil, ngerti ya? Sekarang waktu saya nanya, kamu balik ambil percakapan saya. Jadi waktu saya tanya nama,
lalu usia, langsung balik tanya ke saya, kalau kamu usia berapa? Gitu ya. Nama? Sekali. Bapak namanya siapa? Ligo. Langsung masuk. Usia? Usia Bapak berapa? 36 tahun. Udah Bapak nikah tinggal belum? di mana? Di Jakarta. Udah nikah Iya, belum? belum, Pak. Nah, lihat. Kamu langsung take over saya. Ngerti ya teman-teman? Lihat, itu penting banget. Itu hal dalam 3 step ini yang paling susah tuh nomor 1. Karena menengah bawah tidak punya kuasa menguasai kecakapan. Makanya masuk susah. Ngerti ya? Kalian orang live juga jago ngomong di handphone, tapi begitu komunikasi lagi, payah lagi. Itu yang nggak bisa, harus menguasai. Kamu yang kuasai itu semua. Kamu bisa mengontrol pertanyaan, pemikiran yang nggak masuk ke sana jadinya. Saya nggak pernah loh prospek. Saya kan kerjanya dititipin prospek sama orang dari Aceh ke Papua. Nggak pernah ditanya loh ini MLM apa enggak. Nggak pernah. Nggak pernah saya waktu jelasin, wah mahal ya. Nggak ada. Karena nggak ada kesempatan dalam dia. Ngerti ya teman-teman ya? Itu yang kalian harus ngerti banget. Cuma lu bikin konten, lu live, selama percakapan terjadi, dia yang ngontrol, lu nggak akan pernah menang. Karena lu butuh duit itu yang masuk ke Anda, maka Anda yang harus kendaliin, diamond apa enggak, 3 diamond apa enggak. Makanya kalau cuma jual-jualan doang, nggak pernah take kontrol, walaupun dia beli, paling rugi. Itu cuma karena mau nyoba, nggak pernah karena full in control. Itu, jadi kamu mau live, mau offline, dirangkinya aja ambil, saya dicakapan, kamu ditanya, oke, saya nggak jawab dulu Kak, saya masih live, nanti kakak kasih nomor handphone, kita konsultasi beberapa aja. Nggak boleh lu mau nanya, saya nggak pernah mau jawab. Ada pertanyaan yang saya mau jawab, tapi kalau ini enggak. Kayak saya dulu live, berapa harga? Nggak mungkin saya kasih tahu. Waktu saya kasih tahu, mati saya. Berarti ya? Kalau kita yang bodoh, berapa harga? Oke, yang biru 1,8 ya, yang ungu 1,8, yang hikari ini 1,8. Itu dulu yang bodoh. Ya? Pak, sejauh ini saya udah lakuin itu. Percaya. Berapa total poin cruise? 56 sekarang. Ya. Percaya. Kan kalian dulu live, bangun smoking, tahu lah. Itu yang saya mau ngerti ya. Dan semakin dia jago ini, semakin lama di AFC, semakin bagus tuh cengkoknya, memperkenalkan dirinya, galinya. Kalau kalian tukang gaya presentasi, makin lama di AFC, makin bosen, seneng, ngerti gak? Ceritanya itu aja, mulutnya bau, gak sikat gigi, gitu-gitu mulu. Makanya harus belajar prospek yang benar, ngerti ya teman-teman ya? Duduk, lihat lawan bicara, dia nyimak atau enggak sih? Mulai tes, gigit, gali, dia nyaman atau enggak sih? Oh, pertanyaan gue terlalu kacau, ngerti ya? Terlalu ekstrim langsung, pelan-pelan musuhnya. Liatin simpatinya, oh sakit kakinya kayak gimana? Oh, ada empatinya juga. Jadi smooth, ngerti ya teman-teman? Jangan besok ya orang gila juga, sakit, udah kepala sakit, rumah sakit ini. Nggak seteori itu. So good. Terima kasih Pak Niko. Saya, teman-teman, apa yang saya ngomong itu saya udah ngomong ke kalian. Dulu 2 tahun saya main TikTok, sama saya mulai TikTok dari nol. Tapi karena prinsip ini saya paham, saya mau hidup di offline, online, atau apa lainnya, saya pasti bisa hidup. Nanti ya? Mau di IFC, mau bukan IFC, mau apapun, kalian kuasain ini, kalian bisa hidup di mana aja. Ada yang mau nanya lagi? Bik? Bukan bik, biknya di estafet aja, estafet. Ya. Selamat sore buat kita semua ya, salam kenal. Kemungkinan di ruangan ini masih banyak dikenal saya. Mungkin beberapa yang orang juga sudah hadir kenal. Karena kebetulan saya juga baru 5 bulan gabung di AFC. Karena saya awalnya penyintas kanker lambung. Oke. Ya, setelah operasi pengangkatan lambung, segala keterbatasan yang saya punya, saya tidak bisa bekerja seperti dulu lagi. Saya mulailah belajar di online, misalnya mengedukasi, terus menginformasikan produk AFC ini. Berapa poin Jadi, terus kita? 1 Pak, baru 9 itu Pak. Oke. Oke lah. Good. Jadi Pertanyaan. pertanyaan dari saya Pak,
kalau kita live, orang kan sering nanya sakitnya awalnya. Jadi karena saya tidak sembuh di asam lambung harus melalui operasi, itulah biasanya kendala saya mau prospek. Apa? Kenapa tak sembuh di lambung? Kenapa harus operasi? Apa nggak bisa air ini menyembuhkan? Tapi air ini kan pada intinya untuk kanker. Itu yang sering saya jumpai. Oke. Pertanyaannya apa? Cara meyakinkan, cara menyikapi pertanyaan seperti itu. Oke. Ibu kan awalnya ada asam lambung. Ya. Kenapa sampai tumor lambung? Apa ibu memang alergi? Oke. Itu. Oke. Biar teman-teman tahu. Ibu kemarin datang wabah Eropa? Maaf datang. Datang. Dengerin saya ngomong apa? Nggak apa-apa. Dengar. Yakin? Nggak semuanya senang. Nah, teman-teman, saya mau jelasin dulu. Satu, ini secara umum aja ya. Udah minum tetap mati. Itu aja ya, nanti ya teman-teman. Ya kan, itu lebih ekstrim lagi, nggak usah operasi. Udah minum masih mati. Saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, produk ini nggak bisa nolak orang kalau mau dipanggil Tuhan, nggak bisa ditolak. Sama, saya minum produk ini 1 galon, bukan 1 saset. 1 galon sudah kasih juga kalau Tuhan mau panggil mati juga. Jadi ya teman-teman ya, sama sembuh juga kayak gitu. Subarasi itu yang kalian minum, subarasi ini nggak ada bisa menyembuhkan. Kalian baca nomor 1, regenerasi sel. Nomor 2, lancarin pembuluh darah. Berarti kan? Nomor 3, anti darah tinggi, bukan menyembuhkan darah tinggi. Nomor 4, mencegah agregasi trombosit. Sampai detik ini nggak ada yang bisa nyembuhin. Tapi subarasi ini gimana caranya? Saya ulang nih biar teman-teman teredukasi, biar besok ibu live bisa masuk edukasi ini. Waktu ibu minum subarasi, stem cell di tubuh kita ini setelah 19 tahun drop fungsinya. Waktu baru lahir tinggi, dia bangun tubuh kita, jaringan, otot, tangan, paru-paru, semua dia bangun. Sampai masa 19 tahun dia stop, lalu dia turun fungsinya. Sekali-sekali aja dia muncul. Kondisi tertentu, contoh tangan ibu dipotong, tiba-tiba dipotong semua, rusak semua kan? Dia bangun, tutup lukanya, ngerti ya? Keringin, ngerti ya? Kondisi-kondisi tertentu aja. Ekstremis kata-kata gitu. Nah, waktu kalian minum subarasi ini, dia akan merangsang stem cell kalian yang tidur, yang dikit jumlahnya ini untuk kembali aktif. Sampai sini jelas? Dan waktu dia aktif ini sama kayak anak kecil ini. Kenapa anak kecil makan kacang mentai 1 baskom nggak kenapa-napa? Kenapa anak kecil makan kepiting 10 kepiting lehernya nggak kencang? Nanti ya teman-teman ya, kolesterolnya nggak naik karena stem cell akan kerja, yang lebih dikurangi, yang kurang dibikin standar. Nanti ya teman-teman ya, kita semakin dewasa, tubuh kita nggak bisa kayak dulu lagi. Oke? Nah, si subarasi ini masuk, dia akan trigger stem cell ini kembali kerja. Maka kita bisa pulih rawat tubuh kita sendiri. Ngerti ya? Contoh, kenapa orang gagal ginjal? Minum subarasi, berhenti gagal, berhenti cuci darah, bukan sembuh. Stem cell ini akan merangsang aktif lagi, fungsi ginjal yang turun, regenerasi lagi lahir. Waktu dia naik fungsinya, dia bisa cuci darah sendiri, nggak usah pakai ke rumah sakit cuci darah. Ngerti ya teman-teman deh? Sama kanker. Kanker itu subarasi. Usus itu apa sih? Namanya NK sel. Jadi Tuhan di tubuh kita tuh bikin sel ada. Yang kita tahu sel darah merah, sel darah putih. Itu umumnya aja. Ada sel ini banyak. Ada stem cell, NK sel, ada T sel, ada B sel, banyak. Kalau usus ini spesifik namanya NK sel. Apa itu NK sel? Tuhan ciptain di tubuh kita imun, namanya NK sel. Natural killer. Tugasnya merampas tumor dan kanker. Sampai sini jelas? Jelas ya. Tapi pola hidup lah, apalah, turun fungsinya juga. Jadi waktu tubuh kalian, mungkin tubuh saya juga, tiap hari ini mungkin kanker datang, tumor, virus gitu ya. Tapi dia lawan. Semakin turun fungsinya, semakin turun akhirnya jadi. Kira-kira ngerti? Nah, kanker adalah sel normal. Dia jadi abnormal. Dia makan itu sel-sel yang normal. Ngerti ya? Di paru-paru dia makan sel-sel. Turun fungsinya karena udah terlalu sedikit, dia pindah ke metastase. Sekarang unsur fungsi, baca anti tumor, bukan lawan tumor, bukan sembuhin tumor. Ngerti ya? Naikin imun, hepatitis C, mencegah pertumbuhan dan metastase. Jadi waktu Anda minum natural killer ini dinaikin untuk melawan kanker. Sekarang masalahnya apa? Jumlah tentara Anda contoh 10 ya, contoh, biar gampang angkanya.
Kanker tumbuh, dia tiap hari makan 1 juta. Ngerti nggak sekarang? Kalian minum konsumsi 10 jadi 1000. Tetap kalah nggak kalau dia makan tiap hari 1 juta? Tetap kalah. Ngerti ya teman-teman ya? Itu udah Allah alam dunia. Ada kanker yang selamat, ada yang mati juga. Karena kanker itu rata-rata yang kita tahu stadium akhir semua. Gak usah di AFC lah, kamu ke dokter lah. Semakin stadium awal, peluang hidup makin besar. Betul ya? Semakin akhir, semakin berat. Lalu dia datang, minum, 1 hari kurang. Udah telat lah. Makanya saya bilang, mati gak mati, kita gak boleh masukin penjelasan ini masuk. Udah masukin aja, udah rekamannya. Sembuh gak sembuh juga harusnya masuk dalam kamar Tuhan. Gak boleh masuk, udah minum produk ini, masih sakit gigi. Manusia kok bisa pilek, kok bisa minta darah juga, itu kenapa kok minum ini gak bisa? Tetap bisa teman-teman nanti ya. Ini bukan, udah minum sebuah kursu masih pilek. Ya pastilah itu bukan manusia. Kira-kira gitu loh. Nanti ya teman-teman ya, saya udah diabetes mau baik. Lalu bisa nggak besok saya kena stroke? Bisa aja, lu nggak makan dulu. Nanti ya teman-teman ya, ini cuma ngebalikin kemampuan tubuh Anda. Dan jeleknya, dia ada jeleknya. Sumpah unsur nggak bisa milih targetnya. Tadi ibu-ibu nonton kemarin video stem cell disuntik kan? Kalau dia gagal ginjal suntik di, kalau dia diabetes suntik di stem cell disuntik ke tempat langsung ya. Produk kita enggak. Ngerti ya teman-teman ya? Produk kita bukan suntikan stem cell langsung ke tujuan. Ibu diabetes, ibu minum Subarasi, maunya buat diabetes baik, betul ya? Dia nggak masuk ke diabetes. Karena dalam konsep nutrisi ini, dia akan makanan, dia akan masuk ke tempat yang paling rusak dulu. Jelas? Nggak bisa dipilih. Contoh, ini kisah nyata. Saya ada member diabetes 500. HB1AC-nya berapa ya? 10 ya. Kasih 6 bulan, percaya atau nggak percaya, gula darahnya nggak turun sama sekali. Oke? HB1AC-nya nggak turun sama sekali. Lalu, tapi dia pilih oke. Nanti ya teman-teman ya. Lalu bertanya lagi, Pak saya udah minum gini 6 bulan, 1 hari cuma 2 unsur. Udah 6 bulan nggak ada progres sama sekali. Tapi badan saya rasa baik. Tapi hasilnya nggak buktiin apa-apa. Oke, saya tanya sama dokter. Kan kami di AFC itu dokter banyak. Akhirnya nanya sama dokter. Kok nggak kesimpulan dokter apa? Pak, dia bulan 600. Insulin aja nggak temukan. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi dia udah 600. Dia udah hidup 6 bulan aja. Nggak stroke aja udah bagus. Ngerti nggak teman-teman? Jadi ini kemungkinannya kata dokter. Ini kata dokter. Kemungkinan salah satu. Subarasi itu waktu masuk pembuluh darah yang rata-rata orang diabetes itu pembuluhnya rata-rata. Rata-rata. Jadi pembuluh darah itu selang kaku dia udah nggak fleksibel kan ya. Makanya kalau katakan dia pecah apa? Makanya kenapa orang diabetes 80% stroke. Ngerti ya? Pembuluh darahnya udah kaku, udah nggak kayak selang. Kalau ada tinggi dia gini gitu, udah kaku rata-rata. Jadi kalau ada tekanan pecah. Makanya 80% orang diabetes nggak bisa terjadi. Waktu dia minum Subarasi ini, hal pertama yang dilakuin di tubuh dia yaitu regenerasi pembuluh darah. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak bisa teman-teman harus tahu ini bukan Gojek. Lu minum Subarasi, kan nggak bisa pilih. Ini tolong ke asam urat, kalau asam urat saya tinggi. Minum lalu dia ke asam urat, nggak bisa. Dia akan masuk ke tempat yang paling rusak dulu. Karena ini makanan. Anda tahu makanan? Anda tahu beda makanan sama obat? Makanan itu nggak ada targetnya. Jadi kalau kalian makan ini dia ke semuanya. Kalau obat ada targetnya. Obat sakit kepala, dia ke sakit kepala. Obat jantung, dia ke jantung gitu ya. Itu beda. Suplemen juga ada targetnya. Suplemen otak, gitu ya. Suplemen ini, suplemen ada target. Makanan tidak ada target. Berarti ya teman-teman, nah ini yang bisa terjadi. Jadi apakah kanker sembuh? Bagi saya Tuhan yang nyembuhin. Ini ikhtiarnya aja. Ada yang mati, Tuhan yang juga udah mati. Kita manusia kan ada ikhtiar aja. Gak ada jaminan, hidup itu gak bisa dijamin. Saya sarjana, kenapa saya orang miskin? Gak bisa jamin juga. Betul ya? Bisa gitu dong. Saya sarjana, IP bagus, kenapa saya masih gagal? Tuhan kan? Gak bisa dong kayak gitu. Saya udah minum sumber dan paket, kenapa kok gak sembuh? Coba tanya.
Kenapa mati? Sama saja jawabannya itu. Makanya saya sangat jarang edukasi jualan. Karena jualan itu akan menjual kesembuhan, menjual testimoni si A biar lu juga bisa sembuh. Dia tumor 3 bulan hilang, lu tumor 3 bulan juga pasti hilang. Itu banyak resikonya. Apalagi saya manajemen, saya ngomong salah saya jadi banyak. Member saya ini 4 juta bu, saya salah 4 juta. Makanya saya jarang ini gaya jualan. Ngerti ya teman-teman ya? Saya lebih duduk, saya dititip, saya ceritain apa yang dia titip, pesannya apa, ngobrol, kakak dengar ada ibu sakit betul nggak? Iya, udah berapa lama? Kakak percaya, kakak udah coba segala obat, coba semua dokter, belum ada simak, tahu nggak kakak coba kita? Kalau dia orang kaya, nggak apa-apa coba diamond. Dia orang uang ada duit, ya udah coba dia lebih. Nah, cara jualan resikonya tinggi. Edukasi kesembuhan juga punya resiko tinggi. Ngerti ya teman-teman ya? Itu yang ibu hadapi. Jadi gimana? Bukan bagaimana menghadapi pertanyaan itu, mendingan diubah edukasi dari awal. Harus ngomong sembuh milik Tuhan, mati milik Tuhan. Ini ikhtiar. Saya sendiri membaik. Saya coba. Berharap teman-teman yang nyoba juga buat ada harapan. Ngerti ya teman-teman ya? Karena mati nggak mati nggak bisa kita lawan bu. Nggak ada kayaknya. Saya ke rumah sakit stroke, ayah saya pankreas bu, kanker pankreas udah meninggal 14 tahun yang lalu. Udah keluarin MM bu, habis-habisan keluarga. Terus mau ngomong apa di rumah sakit? Kita udah keluarin 2M kok mati juga. Nggak bisa kan? Ngerti nggak teman-teman ya? Udah kemo kok. Masih mati sekarang sebenarnya. Banyak tua juga, banyak lah minum alkohol bisa 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau di botol pasti ditulis 2 tahun. Karena Indonesia itu ngatur. Sama dulu Subakasi, Usukusi itu cuma 2 tahun. Sekarang kalau kalian lihat 3 tahun. Kalian lihat ya, nanti kita lagi fight bisa 4 tahun. Bisa nggak langsung dalam 2 tahun atau nggak bisa? Diatur di sini 2 tahun, nanti progres 1 tahun, nanti 14 tahun. Sama, kalau saya kasih ke kalian, saya udah make sure semuanya oke. Kami mohon maaf, Susi bukan orang-orang bodoh banget. Jepang juga bukan orang-orang bego-bego banget. Saya udah pada nggak ngasih sama aja buat saya. Selama ini juga saya nggak kasih. Ya, kemarin acara edar, Jenny bilang, wah ya orang-orang happy. Udah saya buat. Yang merasa nggak nyaman, nggak usah ambil. Udah nggak usah dibuat susah. Mau nyaman ambil, yang jelas kami nggak mungkin kasih kalian tapi ya maksudnya gue nggak mungkin bego atau jahat untuk ngasih hal yang nggak bisa. Itu aja nggak satu pikiran kira-kira itu agak bodoh aja saya mau ngasih yang rusak bego itu. Nanti ya teman-teman yang udah di make sure mau ngasih, sebenarnya saya nggak mau ngasih. Itu ceritanya di ini gue kira oke beda masa nggak dikasih apa lagi dalam ngasih itu loh teman-teman. Nah, yang kami kasih, kami udah pasti make sure bisa dikasih. Tapi ya, kalau nggak mau, kasih saya. Ya, itu gampang aja. Teman-teman, usaha ini tidak pernah bikin hal yang aneh-aneh. Itu teman-teman harus tahu ya. Dalam hal apapun tidak pernah bikin aneh-aneh. Apa yang kami kasih ke kalian, sudah kami bikin. Nggak mungkin kok kasih hal yang nggak bisa kasih. Iya dong? Jelas? Oke,